Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi struktur kita. Jadi hari ini kita ada di chapter 3 yang mana nanti kita akan belajar mengenai kata kerja ya. Jadi lebih jauh mengenai verb atau kata kerja. Karena sebenarnya kata kerja sudah kita bahas hari pertama, right? Fungsinya sebagai predikat, walaupun ada juga yang tidak bisa jadi predikat. Nah, tapi kita review sedikit tentang yang sudah kita pelajari 2 hari terakhir, oke? Jadi di hari pertama kita sudah kenalan dengan sentence atau kalimat yang mana dia wajib punya subjek dan predikat. Makanya yang dicari pertama kali itu adalah subjek dulu baru subjek predikat dulu maksudnya ya, teman-teman. Teman-teman boleh cari subjek dulu baru predikat atau predikat dulu baru subjek. Nah, kalau saya paling gampang cari predikatnya dulu. Nah, terus caranya nyarinya gimana? Gimana kita bisa tahu itu subjek ataupun itu predikat? Nah, subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun ya, yang mana letaknya di sebelumnya predikat. Kemudian predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb, tapi tidak semua bentuk verb bisa jadi predikat, teman-teman. Hanya verb 1 atau verb SES, kemudian verb 2 atau auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Sedangkan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan to verb 1 itu tidak bisa jadi predikat. Nah, kemudian kita kemarin juga sudah belajar kalau di kalimat subjek predikat itu bisa muncul lebih dari satu. Ya, jadi misalnya ada 2 subjek, 2 predikat, itu nggak apa-apa secara bentuk. Tapi ada syaratnya, harus ada conjunction. Atau kalau saya balik, kita akan memerlukan conjunction hanya ketika subjek predikat di kalimat nanti itu lebih dari satu. Ya, teman-teman. Kemudian conjunction sendiri itu dibagi menjadi 2 jenis. Ada yang fanboys sama selain fanboys. Nah, fanboys sendiri cuma singkatan dari for and nor but or yet so. Sedangkan selain for and nor but or yet so itu termasuk ke yang selain fanboys. Ada banyak banget teman-teman conjunction yang selain fanboys. Nah, bedanya apa? Kenapa fanboys ini kok dibedakan dari conjunction selain fanboys? Bedanya adalah di penggunaan atau penempatan ya. Yang pertama, yaitu tempatnya fanboys itu hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Dia nggak bisa pindah di paling depan. Sedangkan conjunction selain fanboys, dia bisa pindah di paling depan, juga bisa di tengah-tengah kalimat. Nah, untuk bentuk kalimatnya, fanboys nanti cuma satu, yaitu subjek predikat, fanboys subjek predikat. Kemudian kalau conjunction yang selain fanboys, karena tempatnya boleh pindah-pindah, itu nanti ada 3 alternatif bentuk kalimat. Yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek, conjunction subjek predikat predikat, atau conjunction subjek predikat, subjek predikat. Kemudian perbedaan yang terakhir, hati-hati dengan conjunction fanboys, karena conjunction fanboys ini tidak selalu menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Ya, dia juga bisa kadang menghubungkan bagian kalimat yang sama saja atau istilahnya adalah parallel structure. Ya, jadi yang dihubungkan itu urutannya sama. Misalkan noun noun dengan noun seperti itu. Adjektif adjektif dengan adjektif seperti itu dan seterusnya. Sedangkan conjunction selain fanboys hanya bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat seperti itu. Nah, untuk contoh eh, soalnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Seperti biasa ya, kita cari, kalau saya cari predikat dulu nih. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, di soal ada predikat nggak, teman-teman? Kalau ada, kira-kira yang mana? Freeze. Oke, Predikat freezes. Freeze. alright. Ada phrases. Freezes. Subjeknya yang mana? Subjeknya predikat phrases? Water. Water. Water, that's right. Nah, apakah ada predikat lagi, teman-teman, di soal? Predikat lagi. Ada. Yaitu? Expense. That's right. Expense. Expense itu verb SES ya. Itu verb, apa? Verb SES fungsinya hanya bisa jadi predikat. Kemudian apakah ada conjunction di soal? Not When? yet. Nggak ada. Conjunction. When. When. That's right. Di depan sendiri teman-teman ada conjunction selain verb base yaitu when. Ada predikat expanse berarti di titik-titik di situ kita butuh apa? Subject. Subject. Subjek saja. Ya, cari A, B, C, D yang hanya bisa jadi subjek saja. Berarti jawabannya? It. Alpha. Ya, yang alpha ya yang it. That's right. Nanti kalau dibaca, when water freezes in the cracks of rocks, it expands, causing the rocks to break apart. Jadi ketika air membeku di dalam retakan batuan, air tersebut mengembang, menyebabkan batuan itu untuk atau yang menyebabkan batuannya pecah atau terbelah seperti itu. Contoh kedua,
Caranya sama, cari predikat dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman, adakah predikat? Kalau ada yang mana, teman-teman? Are. Alright, good. Are ya, subjeknya. All cherry All trees. cherry trees. And Nice. then Alright. there is they. Oke, ada they di situ ya. Subjeknya ada subjek they, teman-teman. Kemudian predikatnya. Are. Oke, Are. ada are. Nice. Nah, di situ ada conjunction when, right? Yes. Oke. Nah, tapi jangan buru-buru dulu. Cari lagi teman-teman di soal. Ada nggak predikat lagi? Siapa tahu ada. Ada. Are. Yang some species itu yang are yang di bawah. Fruit Oke, good. are. Ada are Oh, are cultivated. cultivated. Yes. Pokoknya teman-teman menemukan is MR fix itu adalah predikat ya. Walaupun setelahnya ada verbnya atau tidak, pokoknya ada is MR. Tapi kalau M nggak mungkin kalau di soal structure tuple teman-teman. Kalau nggak is are, ya was were. Antara dua itu, ada empat itu ya. Itu predikat semua. Nah terus di subjeknya di situ ada kata some species. Nah artinya kalimat ini urutannya memiliki 3 subjek predikat tapi hanya 1 conjunction. Berarti di titik-titik kita membutuhkan apa teman-teman? Conjunction. Conjunction. Betul. So the answer is A. ya yang alpha ya. Although. Good job. Ya jawabannya alpha teman-teman. Nah nanti kalau dibaca although all cherry trees are very attractive when they're in bloom, some species with inferior fruit are cultivated especially for the flowers. Jadi meskipun semua jenis pohon ceri itu sangat menarik ketika mereka di musim mekar, beberapa spesiesnya dengan buah inferiornya itu dibudidayakan khususnya untuk diambil bunganya. Seperti itu. Oke, good. Lanjut ke number 3. Caranya sama, cari predikat dulu. Apakah ada predikat? Kalau ada yang mana, teman-teman? Are. Alright. Di situ ada are, subjeknya. Hot springs. Hot springs, nice. Apakah ada predikat lagi di soal? No, sir. No, right? No. Apakah ada conjunction di soal? Yes. Yes. Yeah, that's right. Ada although. Nah, setelah conjunction itu harus ada subjek sama predikat, tapi di situ nggak ada. Berarti kita disuruh nyari SP. Nah, dicari A, B, C, D yang SP, teman-teman. Kira-kira yang mana jawabannya? Delta. Ya, that's right. Jawabannya delta, ya. Di situ subjeknya adalah they, predikatnya occur. Ya, that's right. The answer is delta. Nanti kalau dibaca, hot springs are one of the most characteristic features of areas of recent volcanic activity, although they also occur in other areas less abundantly. Kalau diartikan sumber air panas merupakan salah satu dari fitur-fitur penanda gitu ya, atau yang paling menandakan gitu dari area-area dengan maksudnya di situ ya aktivitas vulkanik yang terbaru atau yang baru-baru saja gitu. Meskipun mereka itu juga ada di beberapa area yang lain, walaupun jumlahnya tidak sebanyak yang itu atau kurang banyak, tidak sama banyaknya seperti itu dengan yang sebelumnya tadi. Oke, lanjut ke number 4. Caranya sama, cari predikat dulu. Apakah ada predikat di situ, teman-teman? Kalau ada yang mana? Ada Is. yang is. Alright, is subjeknya Hanya home. hanya home. Good, itu nama orang ya. Apakah ada predikat lagi di soal? No. No ya. Apakah ada conjunction di soal, teman-teman? And. Oke, good. Hati-hati dengan and ya. And di situ memang conjunction, tapi kita harus pastikan dulu apakah and atau fanboys, karena and ini anggota fanboys teman-teman, yang mana dia agak unik karena dia bisa menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat. Dia juga bisa menghubungkan struktur yang namanya paralel atau struktur yang bagian kalimat yang sama. Nah kalau kita lihat di sebelumnya and itu ada 2 koma, yang mana 2 koma ini untuk menghubungkan yang sama. Yang pertama ada doctor, yang kedua ada choreographer, maka di setelahnya N itu strukturnya juga harus sama. Karena dokter itu noun, orang ya, noun person, choreographer juga noun, juga orang juga, maka setelahnya N itu juga harus orang. Jadi jawabannya? Delta. That's right, the answer is delta, dance teacher. Oke, jadi nanti kalau dibaca, hanya home is a doctor, choreographer, and dance teacher. Kalau diartikan, hanya home merupakan seorang dokter, seorang choreographer, dan seorang guru tari. Seperti itu. Contoh soal terakhir.
Nah, ini fanbase ya yang menghubungkan parallel structure, teman-teman. Oke, lanjut ke number 5. Contoh terakhir, caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman, apakah ada predikat di situ? Contains. Ada contains, good. Contains Ada and is is. juga, oke, good. Nah, contains dulu. Contains ini subjeknya yang mana, teman-teman? Ada nggak? American Sign Language. American Sign Language. Oke, good. American Sign Language itu adalah subjeknya contains ya. Kemudian tadi ada predikat lagi is used, tapi belum ada subjeknya dan belum ada conjunction yang nantinya akan menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi kita cari CS. Sayangnya teman-teman kalau dicek di pilihan A, B, C, D itu nggak ada yang dua kata. Semuanya cuma satu kata, nggak ada CS di situ. Nah, maka di sini titik-titik atau conjunction nanti itu hanya menghubungkan dua predikat saja, yaitu contain sama is used. Yang mana itu adalah tugasnya fanboys. Jawabannya jelas banget di situ. Kira-kira yang mana, teman-teman? And Ya, yang N ya, karena anggotanya fanbase di situ cuma N, teman-teman. Oke, ya, jawabannya adalah yang N atau yang alpha. Nanti kalau dibaca American Sign Language contains over 4,000 signs and is used by over 500,000 people. Kalau diartikan bahasa isyarat Amerika atau sebenarnya ini nggak perlu diartikan ya, teman-teman, karena hurufnya besar semua ini nama. Jadi American Sign Language memiliki lebih dari 4.000 isyarat dan dipakai oleh lebih dari 1,5 juta orang. Sir, Iya, Miss, silakan. boleh tanya nggak? Nggak apa-apa, silakan, Ya, Miss. sorry for interrupting. Kalau in the sentence itu kan jenisnya kan berarti boleh ya, misal itu kan yang pertama itu kan bentuknya positif, positive sentence. Terus yang kedua itu kan bentuknya passive voice gitu. Boleh ya, Sir, kalau Oke. dalam satu kalimat itu beda-beda jenis tipe kalimat gitu. Alright, good question. Jadi, apakah boleh misalkan kalau sebelumnya itu aktif, yang setelahnya itu pasif? Nah, jawabannya boleh, Miss, asalkan subjeknya sama. Kalau misalkan yang dihubungkan ini ya, misalkan apa namanya? Jadi ini tuh sebenarnya boleh pakai dua, maksudnya disebutkan lagi juga boleh, tapi nanti dikasih koma, teman-teman. Jadi misalkan kalau panjangnya itu dikasih koma, dikasih and, kemudian subjeknya karena sama kita kata ganti pakai kata it. Jadi and it is used by over 500,000 people. Nah, tapi karena subjeknya sama, itu boleh kita pendekkan menjadi yang ini tadi. Jadi yang it-nya hilang. Jadi jawabannya nggak apa-apa, Miss. Seperti itu. Oke, thank you. Oke. That's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Nggak ada, teman-teman? Sorry, Oh, silahkan, Mister. oh ya, mau nanya, Sir, kalau kemarin kan sempat ngerjain soal-soal yang latihan itu, Sir. Masih Heeh. bingung bedain yang apa tuh yang predikatnya bisa jadi subjek juga itu. Ada yang who, which, dan lain-lain itu. Oke. Cuman ada Ya. beberapa soal dia itu bisa menggantikan jadi misalnya dia kerjanya ganda, ada juga yang dia cuman conjunction, jadi agak bingung kapan dia menggunakan dia dipakai Oke, untuk subjek dan I get the question. Jadi pertanyaannya adalah kok ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek. Nah, tapi kadang dia itu tidak menjadi subjek. Maksudnya cuma conjunction sendiri, subjek sendiri. Nah, terutama mungkin teman-teman menemukan conjunction who atau what misalnya atau that. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya itu adalah materi kita hari ke-10, teman-teman, mengenai anak kalimat, tapi nggak apa-apa saya singgung sedikit ya. Jadi conjunction yang dibuat terutama dari 5W1H, teman-teman. 5W1H itu kata tanya, ya kan? Nah, kalau misalkan di kalimat tanya, nggak mungkin kita menanyakan kita menanyakan yang kita sudah tahu jawabannya. Misalnya gini. Misalnya kita mau tanya misalkan teman kita baru beli mobil, terus kita mau tanya di mana kamu membeli mobil itu di dealer itu? Kan gak enak, teman-teman. Misalkan kalimat pertama ya, di mana kamu membeli mobil itu kalimat pertama. Kalimat tanya pertama. Kalimat tanya kedua, di mana kamu membeli mobil itu di sana. Kira-kira enak yang mana, teman-teman? Maksudnya di kalimat pertama sama kalimat kedua, kira-kira
kalimatnya enak yang mana kalau didengar? Yang pertama. Yang kedua. Sebentar. Atau saya rubah deh kalimatnya ya. Sama. Oke, coba ya. Saya ganti dengan kalimat yang lain. Misalkan yang langsung aja kan tadi pertanyaan tentang who atau siapa. Misalnya gini. Sorry, bahasa Indonesia aja. Siapa yang mencuri mobilmu dia? Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, siapa yang mencuri mobilmu? Enak yang mana, teman-teman? Yang kedua. Kedua. Yang kedua ya. Ya, pasti namanya Ya. kita bertanya, nggak mungkin kita tahu jawabannya kan? Ngapain kita bertanya kalau kita sudah tahu jawabannya? Seperti itu. Nah, sama. Siapa yang mencuri mobilmu dia itu nggak bisa. Karena nanti gini, conjunction who atau contohnya who dulu ya, teman-teman. Karena sebenarnya ada beberapa selain who. Tapi nanti kita pelajari lebih jauh di hari ke-5. Hari ke-10 maksud saya. Conjunction who itu kalau dalam bahasa Inggris itu sebenarnya kalimat majemuk bertingkat atau kompleks sentence. Kalimat majemuk bertingkat atau kalimat yang nanti ada anak kalimatnya, teman-teman. Misalnya gini, saya bahasa Indonesia dulu ya. Saya tidak tahu siapa yang mencuri mobilmu. Misalnya seperti ini, teman-teman. Saya jangan pakai dikasih orang, sorry, maaf. Jangan pakai yang langsung, misalkan dikasih orang. Saya tidak tahu siapa orang atau saya tidak kenal orang yang bentar, lebih enak gini aja. Saya tidak kenal orang yang mencuri mobilmu. Misalkan gitu ya. Nah, nanti kalau ditranslate, I do not recognize atau I do not know the man who boleh pakai has, boleh pakai verb 2 juga, Mbak. Jadi who stole boleh, who has stolen juga boleh. Who has stolen your car. Nah, kenapa kok di situ who langsung diikuti has stolen, teman-teman? Nah, itu sebenarnya dari dua kalimat. Kalimat pertama adalah I do not, yang pertama ya, boleh deh langsung. I do not know the man. Saya tidak tahu pria itu. The man Has stolen your car. That's right. Has stolen your car. Seperti ini. Nah, nanti atau kalau mau dijadikan kalimat karena nggak enak juga kalau dijadikan kalimat tanya ya, teman-teman. Jadi karena ada dua, the man sama the man, maka itu bisa kita jadikan satu, teman-teman. Ya. Cara jadikan satunya itu nanti gantikannya jadi conjunction. Ini kan kata benda manusia. Kata benda manusia itu ditanyanya menggunakan who. Nah, di kata tanya itu kalau di kalimat positif di structure TOEFL itu dia menjadi conjunction yang saya maksud itu. Jadi nanti ini kalau digabung kan itu sebenarnya dari dua kalimat ini. Saya tidak mengenal pria itu. Pria itu telah mencuri mobilmu. Nah, nanti kalau dijadikan saya tidak mengenal pria itu atau pria yang mencuri mobilmu itu. Seperti itu. Makanya bukan saya tidak mengenal pria yang dia telah mencuri mobilmu itu. Tapi lebih enak kan kita dengar saya tidak mengenal pria yang mencuri mobilmu itu. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia sebenarnya sama, teman-teman. Seperti itu. Gimana, Mister? Kalau dari kata-kata yang barusan, maksudnya dari penjelasan saya barusan, dapat nggak kenapa kok ada conjunction yang dia itu juga bisa menjabat sekaligus jadi subjek? Jadi berarti harus diartiin dulu berarti. Sebenarnya nanti ada caranya gimana kita biar tidak mengartikan gitu. Cuman gini teman-teman, yang jadi di soal structure TOEFL itu yang mungkin teman-teman perlu artikan itu hanyalah kata kerja saja. Kenapa? Karena kata kerja itu macamnya banyak. Ada kata, terutama ini yang hari ini kita pelajari ya. Ada kata kerja itu yang butuh objek sama kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, untuk mengetahui verb yang akhirannya ed ya teman-teman, kan contohnya use di sini. Use ini kalau nggak ada to be-nya, kalau nggak ada is-nya, itu dia secara fisik, secara kenampakan, dia bentuknya sama. Entah verb 2, entah verb 3. Nah, tapi kalau ada auxiliary-nya gampang ini, karena nggak mungkin to be ketemu verb 2 itu nggak mungkin, teman-teman. Berarti ini pasti verb 3. Seperti itu. Jadi,
apa namanya, untuk mengetahui nanti apakah verb yang akhirannya ed itu verb 2 atau verb 3, maka kita harus tahu artinya. Tapi itu hanya berlaku untuk verb ya. Kalau yang lain nggak ada, teman, nggak sekompleks kata kerja. Memang dalam bahasa Inggris itu yang bedakan dengan bahasa Indonesia itu namanya tenses. Kita nggak punya tenses, mereka punya tenses. Nah, tenses itu bukannya waktu ya, Sir. Betul. Waktu itu nanti kalau jadi waktu kejadian atau yang kita menceritakan sesuatu ke orang, kapan terjadinya kejadian yang kita ceritakan itu nanti menentukan bentuk kata kerjanya. Makanya dalam bahasa Inggris itu bentuk kata kerja bermacam-macam. Tenses itu normalnya ada 16. Jadi ada 16 normalnya bentuk kata kerja di kalimat. Seperti itu, Mister. Jadi untuk mengartikan atau gini aja. Memang itu kesalahan saya, teman-teman. Jadi kemarin saya waktu menyortir karena buru-buru ya itu di periode pertama dulu di apa? Jadi pertama kali saya gabung dengan kursusan ini. Jadi mau nggak mau kan saya menyusun karena saya dikasih buku Longman itu, terus saya, aduh kalau pakai buku ini takutnya nanti member-member kesulitan. Saya bilangnya gitu dalam, maksudnya saya ngomong ke sendiri gitu. Saya mau bikin materi buat maksudnya materi sendiri buat pengajaran saya sendiri dengan metode yang sudah saya terapkan sendiri gitu. Maksudnya nggak pakai Longman gitu. Nah ternyata karena waktunya nipis, akhirnya saya buru-buru gitu. Itu banyak yang belum kesortir gitu. Jadi makanya untuk periode ini kan belum selesai untuk chapter 6 dan seterusnya itu karena saya masih nyusun juga teman-teman untuk bagian pertama. Jadi saya perbaiki gitu. Saya sortir. Mohon maaf itu untuk materi-materi yang pakai conjunction who, which, that sebenarnya itu belum hari ini. Maksudnya belum waktunya gitu. Karena itu materi hari ke-10 nanti. Gitu, Mister. Cuman jadi intinya jangan terlalu dipikir dulu ya. Nanti kita pelajari lebih dalam untuk itu di hari ke-10. Tenang aja. Jadi kalau misal teman-teman kemarin latihan misalkan salah, itu nggak apa-apa. Misalkan masih bingung nggak apa-apa. Nanti kita perdalam di hari ke-10, Mister. Untuk conjunction yang dia bisa merangkap sekaligus menjadi subjek. Oke. Oke, dapat Saya ya. mau nanya satu lagi, Sir. Boleh, Mister. Halo, kedengaran nggak suara saya? Iya, Halo. halo. Iya, halo. Oh ya, satu lagi. Ini kemarin kan juga, ini kan baru 2 kan sebenarnya, karena emang yang dilakuin terus itu emang pas melihat pembahasan, misalnya ada soal yang misalnya empatnya itu semuanya bisa. Contoh misalnya semuanya conjunction. Nah itu kan berarti harus diartiin satu-satu. Apakah ada tips lain nggak, Dok? Kalau misalnya harus misalnya tanpa ditranslatekan satu-satu, apa harus Oke, semuanya sama. ditranslatekan? Iya, jadi untuk sementara jadi gini teman-teman. Nanti ada juga, tapi untuk conjunction ya pertanyaannya ya teman-teman. Untuk conjunction sama dengan preposition nanti. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mendapati di pilihan ganda itu ternyata ada lebih dari satu. Misalkan teman-teman jelas nih di soal ada kita butuhnya conjunction nih. Nah, ternyata di pilihan ganda itu ada yang conjunction itu misalnya 2 pilihan atau 3 pilihan. Nah, harus pilih yang mana? Itu memang sebenarnya ada 2 cara sih teman-teman. Yang pertama teman-teman bisa dengan cara mengartikan dari konteks. Misalnya apakah kalimat subjek predikat yang nggak ada conjunctionnya itu dia positif, terus kalimat setelahnya itu negatif. Berarti itu kontras. Maka harus pakai misalnya but, although, while, dan sebagainya. Yang kontras pokoknya ya. Apakah dia menunjukkan hubungan sebab akibat? Nanti kita pakainya because misalnya, atau if misalnya, atau when, dan seterusnya. Jadi ada 2 cara, Mister. Itu yang pertama dengan cara mengartikan bisa, kalau misalkan kita tahu artinya ya. Kemudian yang kedua dengan mengenali itu conjunction yang dipakai di anak kalimat jenis apa. Nah, anak kalimat di hari ke-10 nanti kita akan pelajari. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman. That's good question. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada sekarang kita lanjut ke materi hari ketiga mengenai kata kerja ya. Atau verb. Nah, sebenarnya verb ini sudah kita singgung sedikit di hari pertama kemarin ya, mengenai jadi predikat itu bisa dibuat dari kata kerja, tapi kalau teman-teman menemukan kata kerja belum tentu itu predikat.
Karena ada predikat yang bisa, ada kata kerja yang bisa jadi predikat, ada juga kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Nah, sebelum saya membahas verb lebih dalam, saya mau mereview sedikit nih, teman-teman. Masih ingat kata kerja yang fungsinya menjadi predikat, itu kata kerja apa aja? Maksudnya gimana ya, Sir? Verb Verb keberapa? Ya, Verb verb 1, 1, good. Satu, one, dua, verb Verb one, verb IS, two, IS, Verb auxiliary 1, verb plus is, verb. verb 2, Verb 2 sama? auxiliary plus auxiliary plus verb. Oke, good. Cuman ini aja ya, teman-teman. Jadi yang bisa jadi predikat hanya verb 1, verb SES, verb 2, dan auxiliary verb. Sedangkan ada juga kata kerja itu yang nggak bisa jadi predikat. Jadi dia bukan predikat. Apa aja, masih ingat nggak? Verb 3 Verb yang three, berdiri. Oke, good. verb Verb ing, 3 yang berdiri sendiri, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary juga, sama? to verb 1. That's right, to verb 1. Nah, walaupun verb itu fungsinya di kalimat umumnya menjadi predikat, tapi tidak semua bisa jadi predikat. Nah, masalahnya adalah verb 2 dan verb 3 itu kadang bentuknya sama, teman-teman. Contohnya nih, misalnya apa ya? Misalnya adalah predict, misalnya memprediksi. Predict. Nah, nanti verb 2-nya itu tinggal nambahkan ed, predicted. Verb 3-nya juga sama, predicted. Nah, kalau misalkan ada verb 2 kan nggak bisa gandeng auxiliary, teman-teman. Nah, kemudian ada verb 3 yang berdiri sendiri. Tanpa auxiliary sebelumnya kan juga mirip kayak verb 2. Nah, gimana cara kita menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3? Hari ini akan kita pelajari itu. Oke? Jadi langsung saja. Jadi kata kerja secara makna, nah harus diartikan jadi ya. Jadi tantangan teman-teman adalah mengetahui arti kata kerja tersebut. Jadi kata kerja itu secara arti itu dibagi menjadi 2. Ada kata kerja yang butuh objek. Kalau kita cek di kamus itu namanya transitive verb atau kata kerja yang butuh objek. Nah, kalau ada juga kata kerja yang kita artikan itu dia itu nggak butuh objek, teman-teman. Ya, jadi predikat itu setelahnya nggak boleh dikasih objek karena dia nggak butuh objek. Nah, untuk contohnya, kata kerja yang butuh objek adalah misalnya ada kata refract, artinya membiaskan gitu ya. Kemudian ada emit, artinya mengeluarkan atau menghasilkan. Kemudian ada produce, artinya membuat atau menghasilkan. Obtain artinya memperoleh atau mendapatkan. Cause artinya mengakibatkan atau menyebabkan. Dan masih banyak lagi. Kita nggak mungkin hanya bilang pabrik itu sedang menghasilkan. Nah, orang yang kita ajak omong nanti pasti tanya, menghasilkan apa kayak gitu. Ya kan? Jadi harus dilengkapi, harus dikasih objek. Nah, apa yang dilakukan, apa yang dikenai oleh predikat itu nyebutnya objek. Nah, objek itu sama buatnya dengan subjek, teman-teman. Sama kalau nggak kata benda ya kata ganti. Seperti itu. Jadi setelahnya refract, emit, produce, obtain, cause dan teman-temannya itu harus dikasih kata benda atau kata ganti. Ya, sedangkan kata kerja yang tidak butuh objek, contohnya adalah occur, artinya terjadi. Nggak enak kita bilang kecelakaan beruntun itu terjadi dia dengan sangat cepat. Kan nggak enak, malah lebih enak kalau nggak dikasih dia. Kecelakaan beruntun tersebut terjadi dengan sangat cepat. Nah, dengan sangat cepat itu keterangan cara ya, teman-teman, bukan objek. Ya, karena ada kata dengan itu preposisi. Nah, selain occur, kata kerja yang tidak butuh objek, contohnya lagi ada kata appear, artinya muncul atau nampak. Ada fall, artinya jatuh. Hati-hati teman-teman. Jatuh sama menjatuhkan itu beda. Ya, kalau jatuh fall, dia nggak butuh objek. Tapi kalau menjatuhkan itu drop, itu dia butuh objek. Ya. Kemudian ada search, artinya meningkat tajam, itu nggak perlu dikasih objek ya. Kalau increase itu bisa dikasih objek, bisa tidak teman-teman. Karena dia punya 2 arti. Increase itu bisa artinya meningkat, increase juga bisa artinya meningkatkan. Seperti itu. Jadi kalau meningkatkan dia butuh objek, kalau meningkat tidak butuh objek. Seperti itu. Memang bahasa Inggris kadang seperti itu. Ada kata kerja yang dia itu bisa transitif, bisa intransitif. Kemudian ada react, artinya bereaksi dan masih banyak lagi. Ya, jadi kata kerja ini dia tidak butuh objek. Atau kalau teman-teman misalkan ragu nih,
react, bereaksi butuh objek nggak ya? Nah, itu boleh dicek di kamus apakah dia transitif atau intransitif. Atau kita coba ya teman-teman, kita buka kamus seperti biasa, maksudnya biar teman-teman nanti ketika menggunakan kamusnya itu biar mudah, biar biar caranya biar bisa gitu ya. Nah, tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke kamus. Yep, already. Sudah. Alright, oke, thank you teman-teman. Jadi di sini kita cari kata misalnya tadi occur atau apa ya yang terakhir react misalnya, bereaksi tadi. Nah, kalau teman-teman lihat react itu dia adalah verb ya, kata kerja. Nah, setelahnya ada keterangan intransitif. Nah, kalau ada in-nya itu artinya tidak butuh objek, teman-teman. Oke, contohnya nih misalnya yang kalimat positif ya. He reacted angrily to the suggestion that he had lied. Nah, ada kata to itu preposisi ya, diikuti kata benda menjadi keterangan. Makanya itu bukan objek, teman-teman. Seperti itu. Dan kalau teman-teman lihat ke bawah, pasti react itu nggak ada objeknya. Seperti itu ya. Jadi memang itu intransitif. Bandingkan dengan yang tadi contohnya transitif adalah produce. Itu dia butuh objek. Nah, kalau produce itu dia verb, kemudian setelahnya dikasih keterangan yaitu transitive. Transitif itu artinya dia butuh objek. Kalau misalkan teman-teman mau ngecek di kamus ya. Jadi kalau transitif butuh objek, intransitif butuh objek. Nah, berarti sekarang ada tantangan lagi buat teman-teman. Kalau misalkan menemukan kosakata baru atau vocab yang baru itu artinya apa? Kelas katanya verb, maka ditambahi itu apakah transitif atau intransitif keterangannya. Ya, supaya nanti teman-teman tapi dari misalkan kalau teman udah terbiasa pun enak kok nanti sering ketemu kata produce oh itu butuh objek. Pasti terus setiap ketemu produce nanti teman-teman akan hafal sendiri. Apalagi produce ini sering banget keluar teman-teman di TOEFL structure yang asli TS maksud saya ya. Jadi ini sering banget keluar. Jadi cara menentukannya kalau kita mau lihat kamus dengan cara seperti itu. Oke. Nah, kita balik lagi ke PPT tadi. Sudah ya? Sudah muncul teman-teman PPT-nya? Sudah, Mister. Oke, thank you. Thank you, Miss. Jadi sekarang gini, bentuk di dalam kalimat kata kerja yang kalau kita artikan atau kalau kita cek di kamus itu transitif atau butuh objek, itu nanti bentuknya ada dua. Dia bisa berbentuk aktif, dia juga bisa berbentuk pasif. Nah, aktif itu dalam bahasa Inggris itu adalah selama ini yang kita tahu. Semua kata kerja yang kita tahu selama ini itu artikan aktif, teman-teman. Jadi ada verb 1, verb SES, verb 2, auxiliary verb. Itu yang predikat ya. Kalau yang bukan predikat itu verb ing sama to verb 1 itu semuanya aktif. Nah, tapi kalau pasif dia bentuknya cuma dua, teman-teman. Pasif itu kalau di predikat bentuknya hanya to be ketemu verb 3. Jadi kalau teman-teman menemukan ada be, ada ed belakangnya, ed-nya itu pasti verb 3, nggak mungkin verb 2. Verb 2 nggak boleh ketemu auxiliary sebelumnya. Alias verb 2 itu hanya bisa berdiri sendiri menjadi predikat, teman-teman. Oke. Nah, be verb 3 itu adalah pasif dan dia apa namanya? Predikat ya. Kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa to be sebelumnya, itu juga pasif, tapi dia bukan predikat. Jadi pasif itu bentuknya ada dua. Kalau predikat be verb 3, kalau bukan predikat verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Ya. Nah, pokoknya kalau teman-teman menemukan selain be verb 3 atau verb 3 yang berdiri sendiri, fix itu aktif. Ya, karena pasif rumusnya cuma ini, teman-teman. Nah, sedangkan kata kerja yang tidak butuh objek kalau kita artikan atau kalau kita cek di kamus itu intransitif, dia di kalimat tidak mungkin kita pasifkan alias dia tidak memiliki bentuk be verb 3 atau verb 3 yang berdiri sendiri. Jadi misal teman-teman menemukan ada kata ocuret, nggak mungkin itu verb 3 teman-teman. Kalau dia berdiri sendiri ya, maksudnya nggak ada auxiliary sebelumnya. Nah, kalau menemukan ocuret misalnya itu berdiri sendiri tanpa auxiliary, fix itu verb 2 karena dia tidak memiliki bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Seperti itu. Atau kalimat kata kerja yang tidak butuh objek itu dia hanya bisa aktif, teman-teman. Jadi bentuknya hanya bisa verb 1, verb SES, verb 2, auxiliary verb, verb ing sama to verb 1. Seperti itu. Nah, alasannya kenapa? Kenapa kata kerja itu yang tidak butuh objek itu hanya bisa aktif, tidak bisa pasif.
Alasannya adalah caranya kita membuat kalimat pasif dari kalimat aktif. Atau caranya kita merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif itu adalah objeknya itu kita pindah jadi subjek, teman-teman. Atau contohnya seperti ini ya. Jadi kenapa sih kata kerja itu yang bisa dipasifkan hanya yang punya objek saja? Contohnya yang refract, emit, produce, obtain, cause, dan seterusnya tadi. Karena memang nanti objeknya kalau dipasifkan itu jadi subjek, teman-teman. Contohnya misalnya seperti ini. Saya pakai contoh kata kerja produce ya. Kalimatnya berbunyi, some trees produce resin in large quantities. Kalau diartikan, beberapa jenis pohon menghasilkan atau memproduksi resin dalam jumlah yang besar. Ya kan? Nah, nanti kalau dikalimatkan pasif, objeknya resin di sini, jadi si resin di sini atau objeknya kata produce di sini, nanti dia akan pindah jadi subjek. Terus some trees yang awalnya jadi subjek itu nanti menjadi keterangan, teman-teman. Sebelumnya nanti ditambahkan preposisi by. Itu menjadi keterangan. Karena di kalimat pasif bahasa Inggris itu nggak boleh punya objek. Ya. Jadi kalau kita pasifkan, resin is produced by some trees in large quantities. Jadi resin itu dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah yang besar. Nah, bandingkan kalau kata kerja yang kita pakai di kalimat aktif itu tidak butuh objek. Contohnya adalah misalnya saya pakai kata kerja fall. Ya, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, in 1992, the Afghan Communist Government fell to Taliban. Kalau diartikan, di tahun 1992, pemerintahan komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban. Nah, ini nggak bisa dipasifkan karena nggak ada objeknya yang nantinya kita rubah menjadi subjek. Kan kalimat harus ada subjek sama predikat, teman-teman. Nah, nanti kalau kita pasifkan, nggak jadi kalimat karena dia nggak punya subjek. Seperti itu. Nah, itu alasannya. Jadi kesimpulannya adalah untuk mengetahui apakah kata kerja itu verb 2 atau verb 3, kita harus tahu dulu arti verb 1-nya. Ya. Buka kamus nggak apa-apa, teman-teman, mumpung masih bisa. Dan enaknya kalau TOEFL itu yang dipakai adalah bahasa Inggris akademik. Artinya yang dipakai ya kata itu aja untuk mengungkapkan suatu kata seperti itu. Jadi misalkan terjadi itu pasti occur. Nah, occur tidak butuh objek, artinya dia tidak memiliki bentuk pasif. Ya, dia nggak bisa dipasifkan. Tapi misalkan ada kata, teman-teman misalkan menemukan kata emit. Ada kata emit, emit itu produce saja ya yang gampang, teman-teman. Misalkan produced. Nah, itu apakah dia verb 2 ataukah dia verb 3? Nah, maka dilihat setelahnya ada objeknya enggak. Apakah di situ pengen ngomong memproduksi atau diproduksi. Seperti itu. Karena kalau dalam bahasa Inggris, kalimat yang sudah dipasifkan tidak boleh punya objek. Seperti itu, teman-teman. Pasif hanya untuk masa lampau kasar? Tidak, untuk waktu bebas. Jadi dia tidak terikat oleh tenses apapun ya. Semua tenses bisa dipasifkan, teman-teman. Asalkan arti kata kerjanya itu dia butuh objek gitu aja. Seperti itu. Jadi bukan tergantung tensesnya, apakah dia lampau, apakah dia present, tapi tergantung pada kata kerja yang dipakai. Seperti itu, Mister. Gimana, dapat maksudnya? Atau mungkin ada pertanyaan dulu? Karena materinya sudah selesai. Sebelum kita ke contoh soal, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan, teman-teman. Rekomendasi buku yang muat vocab TOEFL ya nanti. Rekomendasi buku yang muat vocab TOEFL. Maksudnya muat di sini yang mencakup ya, misalnya yang dalamnya ada vocab-vocab TOEFL gitu ya. Ya, yang mencakup. Oke. Nanti untuk rekomendasi buku sepertinya saya nggak sebentar. Atau sementara ya, karena saya sendiri juga nyusun buku, teman-teman. Yang mana di buku itu juga yang apa namanya? Saya akan masukkan vocab-vocab, kemudian latihan-latihan listening, structure sama reading, tapi masih on proses, masih on work kayak gitu. Jadi belum selesai. Tapi untuk sementara nanti boleh japri saya. Saya juga udah beli buku di Shopee. Ada buku yang rekomen sekali, walaupun itu modelnya model lama ya, teman-teman. Audionya audio yang versi lama, jadi nggak terlalu jelas seperti itu. Tapi minimal yang lain kalau dibandingkan buku-buku yang saya beli itu paling bagus lah seperti itu. Kemudian contoh pasif untuk keterangan masa akan datang gimana, Sir? Oke. Atau website juga, atau nanti website saya kasih caranya, Mister. Caranya mencari kata kerja yang keluar di TOEFL.
Ya, sama teman-teman nanti subscribe aja di YouTube saya karena memang saya juga masih ngumpulin konten-konten untuk tinggal nanti di-upload gitu tiap hari, teman-teman. Jadi konten itu salah satunya adalah vocab selain latihan soal setiap hari ya, ada vocab-vocab yang akan membantu teman-teman terutama di reading, listening sama structure. Seperti itu. Terus contoh pasif untuk keterangan masa yang akan datang. Contohnya dalam bahasa Indonesia dulu. Misalnya seperti ini ya, teman-teman. Ini saya buatkan 3 contoh di kalimat yang aktif, pasif, lampau, present, dan future ya. Misalkan seperti ini, kalimat yang present dulu. Misalnya adalah tanaman memerlukan apa ya? Misalnya memerlukan karbon dioksida, contoh aja ya teman-teman, CO2 untuk berfotosintesis. Fotosintesis. Itu present teman-teman, karena terjadinya terus-menerus dari dulu hingga hari kiamat pasti seperti itu gitu ya maksudnya. Kemudian contoh yang lampau. Wawan meminjam buku catatanmu kemarin. Ada kata kemarin itu lampau ya, meminjam ini aktif dulu teman-teman. Contoh future yang masa yang akan datang. Contohnya adalah Wawan akan meminjam, samain aja ya, meminjam buku catatanmu besok. Nah, ini present dan dia future ya, dan dia aktif. Nah, ini ketiganya aktif, teman-teman. Nanti kalau kita pasifkan yang atas dulu, yang present dulu. Jadi CO2 diperlukan oleh tanaman untuk berfotosintesis. Itu present. Kemudian kalau lampau, buku catatanmu dipinjam oleh Wawan kemarin. Kemudian kalau future, buku catatanmu dipinjam, jadi pasif itu di itu ya teman-teman. Dipinjam, jadi subjeknya tidak yang melakukan, makanya dinamakan pasif. Jadi subjeknya justru yang kena predikat. Jadi buku catatanmu dipinjam oleh Wawan besok. Atau akan dipinjam oleh Wawan besok. Nah, kita artikan satu-satu ke dalam bahasa Inggris. Yang CO2 dulu, jadi CO2 atau carbon dioxide is needed atau required gitu ya, yang lebih akademik. Jadi require itu artinya sama dengan need, teman-teman. Artinya membutuhkan. Tapi kalau sudah dipasifkan artinya jadi dibutuhkan. Jadi atau diperlukan gitu ya. CO2 is required by plants to photosynthesize. To photosynthesize. Size. Titik. Itu kalimat present atau fakta. Kemudian yang lampau, buku catatanmu dipinjam oleh Wawan kemarin. Your notebook, saya singkat ya teman-teman, your notebook was borrowed, pakai was karena lampau ya, by Wawan yesterday. Yesterday. Titik. Kemudian kalau future contohnya, your notebook will be, jangan lupa to be teman-teman. Pasif selalu to be verb 3 ya. Will be borrowed by Wawan tomorrow. By Wawan tomorrow. Nah, seperti ini, Mister. Jadi dia bisa present, past sama future, tidak terikat oleh apapun seperti itu. Gimana Mr. Septian, dapat? Atau masih bingung untuk tenses yang dipakai pasif yang dipakai? Berarti nggak pakai would ya. Nah, would itu juga artinya akan tapi tidak dilakukan, teman-teman. Namanya past future. Jadi kayak kita mau bilang akan tapi nggak terjadi. Itu dipakainya di pengandaian biasanya. Contohnya gini, saya bakal main ke rumahmu jika atau seandainya sekarang tidak hujan. Nah, itu kan saya akan main ke rumahmu andai aja ini tidak hujan.
Nah, kenyataannya ini sedang hujan, teman-teman. Contoh gitu ya maksudnya. Nah, akan di situ hanya omong doang, tidak dilakukan. Itulah yang pakai would. Atau would juga bisa artinya akan, tapi itu untuk speaking, untuk kesopanan. Jadi misalkan, would you please open the door? Apakah kamu mau membuka pintunya? Ya gitu. Apa kamu bersedia membuka pintunya? Tapi itu untuk di speaking. Kalau di TOEFL structure would anggap dia adalah past future atau akan tapi dipakainya di lampau atau akan yang nggak terjadi lah seperti yang udah nggak mungkin terjadi lagi kebalikan dengan kenyataan seperti itu. Gimana Mister dapat? Itu bedanya will sama would kalau di structure TOEFL. Kalau will borrowed saya salah Mister. Tanpa ada be nggak bisa. Masih ingat modal kan di situ will kan modal tuh. Modal itu gandengannya verb keberapa? Auxiliary kan ada 4 tuh. Kalau modal verb keberapa Mister? Harus verb Atau 1. That's right, harus verb 1. Jadi auxiliary itu masing-masing punya gandengan kata kerjanya ya. Auxiliary ada 4. Di video hari pertama ada, Mister. Jadi tolong nanti nonton lagi yang hari pertama sambil nanti mencatat gitu. Jadi ada 4 ya. Do, does, did itu gandengan verb 1. To be, is, am, are, was, were, be, been, being gandengannya verb ing atau verb 3. Kemudian ada have, has, had gandengannya verb 3. Hati-hati teman-teman. Have, has, had memang gandengannya selalu verb 3 ya. Nah, tapi itu aktif bukan pasif karena have, has, had bukan to be. Beda. Oke. Kemudian yang terakhir modal. Modal itu ada will, shall, can, must, may, might, apalagi could, would, should itu gandengannya adalah verb 1. Makanya nggak bisa will borrowed. Itu bisanya will borrow artinya akan meminjam. Seperti itu. Atau will be borrowed. Akan dipinjam. Seperti itu. Kemudian ada yang bertanya, Mister, saya salah jam. Kukira jam 4 dan baru ingat kalau meetingnya mulai jam absen di awal. Izin boleh ikut kelas yang malam lagi. Boleh, teman-teman. Kalau misalkan udah ikut sesi sore, nggak apa-apa. Ikut sesi malam biar tambah ramai juga. Apalagi sesi malam itu latihan-latihannya sudah saya bedakan dengan yang sesi sore. Kecuali hari pertama kemarin ya. Karena hari pertama belum sempat teman-teman saya buatkannya. Tapi untuk yang sisanya itu sudah saya buatkan yang latihannya itu beda-beda. Jadi sesi sore, sama sesi malam nanti latihan soalnya beda-beda. Jadi kalau teman-teman sesi sore udah datang, sesi malam datang lagi, it's okay. Feel free to come back seperti itu. Ulang Mister gandengan auxiliary verb-nya. Oke. Sebenarnya itu sudah saya jelaskan di hari pertama, tapi nggak apa-apa. Nanti teman-teman boleh sambil dicek lagi ya hari pertama videonya karena sambil dicatat teman-teman. Karena kalau nggak dicatat, trust me, you will lose it. Teman-teman nanti bakal kehilangan itu. Yang pertama ada do, anggotanya do, does, did. Gandengannya adalah verb 1 ya, selalu verb 1 setelah do, does, did. I don't know, saya tidak tahu. She does not know, bukan she does not knows. Ya, karena sudah ada does. Itu gandengannya verb 1. I did not do that, bukan I did not did that. Tapi I did not do that karena sudah ada did. Jadi gandengannya do, does, did itu verb 1. Kemudian keluarga kedua ada to be. To be itu is, am, are, was, were, be, been, being. Itu gandengannya kalau nggak verb ing, ya verb 3 teman-teman. Cuma to be yang boleh diikuti 2 jenis kata kerja ya. Antara verb ing atau verb 3 saja. Kalau yang lain hanya satu-satu. Kemudian ada have. Keluarganya have ada 3. Ada have, has, had. Itu gandengannya adalah verb 3. Kemudian yang terakhir ada modal. Modal gandengannya adalah verb 1 teman-teman. Atau verb asli. Kalau teman-teman lihat di situ tidak ada verb 2 ataupun verb SIS sebagai gandengannya auxiliary. Karena memang verb 2 dan verb SIS tidak boleh gandeng sama auxiliary. Dia hanya bisa predikat tunggal, predikat berdiri sendiri tanpa auxiliary. Seperti itu. Kemudian, oh iya ada Mister. Nah, nanti tolong sambil dicatat ya teman-teman. Karena kalau nggak dicatat takutnya hilang. Karena auxiliary itu pretelan kecil. Itu bukan materi kita inti, tapi itu ada di materi kita. Jadi apa ya? Penting ya teman-teman. Penting nggak? Tapi penting lah gitu. Karena takutnya nanti di error analisis itu sering banget pertanyaan mengenai gandengan auxiliary verb.
Kadang ada will borrowed misalnya gitu ya. Will borrowed itu kan nggak bisa borrowed-nya. Jadi itu yang dipilih nanti. Karena di error analysis kita disuruh nyari yang salah. Kemudian ada rekamannya ya, Sir. Ada, Miss. Jadi setelah kelas itu kan di grup selalu saya kirim eh, apa apa namanya? Google Drive itu loh. Yang Google Drive, kemudian bawahnya itu ada kamus, kemudian ada absensi, kemudian rekaman kelas itu kan di bawah ada. Jadi teman-teman rekaman kelas itu di situ. Ada juga soal-soal yang di Google Drive itu yang saya minta teman-teman kalau ada waktu luang silahkan dikerjakan. Itu pembahasannya juga ada di bawahnya rekaman kelas. Seperti itu. Jadi setiap kelas, biasanya kelas malam. Kalau kelas sore kan ya biasanya setelah kelas sore ada kelas lagi jadi ketabrak. Belum sempat untuk nguploadnya gitu biasanya teman-teman ya. Kemudian ada auxiliary verb itu berarti harus aktif ya Mister. Tidak selalu Mister. Jadi gini, auxiliary verb itu teman-teman anggap aktif ya. Jadi saya ulangi lagi, auxiliary verb itu teman-teman anggap aktif. Kecuali kalau auxiliary verb itu berupa, sebentar saya ganti warna dulu, berupa to be ketemu sama verb 3. Ya, saya ulangi lagi. Jadi kalau auxiliary verb-nya itu berupa to be verb 3, itu pasif, tidak boleh ada objeknya. Ya. Nah, tapi selain to be verb 3, misalnya to be verb ing atau have verb 3, itu semuanya aktif, teman-teman. Oke, jadi saya ulangi lagi, auxiliary verb selain be verb 3 itu semuanya adalah aktif. Kalau be verb 3 itu pasif. Seperti dan dia predikat ya. Karena pasif itu ada yang predikat, ada yang bukan predikat. Kalau predikat itu be verb 3, kalau bukan predikat itu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sebelum mungkin kita ke contoh soalnya, teman-teman. Nggak ada. So you've connected the dots. Udah dapat ya jalurnya ya. Nah kalau gitu kita ke contoh soal teman-teman. Kita terapkan yang kita pelajari ini tadi ke soal TOEFL. Nah kurang lebih seperti ini nanti contoh soal yang akan menuntut teman-teman untuk menggunakan materi yang kita hari ini pelajari. Yaitu menentukan apakah di soal itu verb 2 atau verb 3. Nah kalau teman-teman lihat di setelah titik-titik itu ada kata discussed itu teman-teman. Yang ada ed-nya. Nah, hati-hati dengan kata by. By itu belum tentu menandakan kalau kata kerja itu pasif. Ya, karena by itu punya dua arti, teman-teman. By itu bisa artinya oleh, itu pasif, juga bisa by artinya dengan cara. Seperti itu. Jadi belum tentu by itu dia adalah penanda pasif. Nah, cara menentukannya gini yang kita pelajari tadi ya. Jadi teman-teman harus tahu arti verb satunya dulu. Di situ verb satunya adalah discuss. Artinya adalah mendiskusikan atau membahas. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, membahas itu butuh objek atau tidak, teman-teman? Butuh. Butuh ya. Nah, berarti di situ supaya kita tahu dia apakah membahas atau dibahas. Karena kata kerja yang butuh objek itu punya dua bentuk di kalimat. Bisa aktif, bisa pasif, ya kan? Nah, supaya kita tahu di situ apakah dia membahas atau dibahas, kita lihat apakah dia punya objek atau tidak. Pertanyaan saya ke teman-teman, setelah kata discussed ada objeknya nggak, teman-teman? No, sir. No, right? Itu preposition. Preposisi diikuti kata benda berubah menjadi keterangan. Keterangan nggak bisa jadi objek. Nah, artinya ini nggak mungkin membahas. Artinya adalah yang dibahas atau dibahas lah. Intinya ini verb 3, teman-teman. Nah, verb 3 itu bukan predikat. Ya, berarti bukan ini predikatnya. Tarik lagi ke belakang sampai nemu predikat. Nah, di situ ada was, auxiliary. Was ketemu sama propose. Pertanyaan saya ke teman-teman. Propose di sini verb 2 atau verb 3? Verb 3. Verb 3. Alasannya, Miss? Karena passive voice. Karena passive voice sama ada auxiliary Ada was. sebelumnya ya. Ada Iya. was. Karena verb 2 itu nggak boleh gandeng sama auxiliary, teman-teman. Jadi yang boleh gandeng sama auxiliary itu hanya verb 3 kalau yang ada ed-nya. Oke. Nah, berarti verb 3 bukan verb 2. Nah, ini auxiliary verb to be verb 3. Ini pasif. Seperti itu. Nah, ini predikat karena ada auxiliary-nya. Auxiliary verb selalu predikat. Subjeknya adalah it. Ya, teman-teman. Nah, sebelumnya ada conjunction when. Nah, berarti di soal teman-teman disuguhkan susunan CSP, conjunction subject predikat. Titik-titik berarti kita kehilangan apa, teman-teman?
Ke Kalau di subjeknya saya, subjek sama predikat. That's right, kita butuh subjek sama predikat. Oke, jadi kalau di soal ada CSP karena ada conjunction maka nanti kita butuh 2 subjek 2 predikat. Sedangkan di soal subjek predikat cuma 1 maka cari SP1 lagi. Nah sayangnya kalau teman-teman lihat di pilihan ganda itu semuanya ada subjeknya, ya kan? Kemudian ada juga auxiliary. Auxiliary itu cuma bisa jadi predikat teman-teman, ya kan? Nah, masalahnya di sini berarti kita butuhnya yang mana? Tadi di soal kita sudah disuguhkan dengan pasif verb 3. Verb 3 itu supaya dia bisa jadi predikat, tambahkan aja karena dia pasif ya, tambahkan aja to be sebelumnya. Jadi carikan predikat yang memiliki to be. Pertanyaan saya ke teman-teman, yang hati-hati teman-teman, auxiliary dengan to be ini banyak yang rancu. Pertanyaan saya ke teman-teman, yang alpha ada to be-nya nggak? No. Nggak ada ya. Had itu memang auxiliary teman-teman. Tapi dia bukan to be ya. Karena auxiliary bukan cuma to be. Auxiliary ada 4. Salah satunya to be, salah satunya have. Had ini keluarganya have. Oke, berarti alpha nggak bisa karena dia nggak ada to be-nya. Ya. Kalau yang bravo, adakah to be di situ di predikat? Ada. Is. Ya. Ya, Iya. ada is ya. Berarti bravo kita tahan dulu. Jangan dipilih langsung tapi ya. Karena siapa tahu di pilihan ganda ada to be lagi. One, ya. Nah, yang cari ada to be lagi nggak teman-teman? Ada Nggak yang ada. si Ada bin. Masuknya have. bin. Oke. Jadi gini, auxiliary itu boleh muncul lebih dari 1, teman-teman. Oke, jadi auxiliary tadi kan ada 4 keluarga ya kan? Ada do, does, did, ada to be, ada have, sama modal. Nah, auxiliary itu boleh lebih dari 1. Contohnya di pasif tadi, will be borrowed, akan dipinjam. Will be borrowed. Nah, kata kerjanya adalah borrowed. Sebelumnya itu ada 2 auxiliary yaitu will sama be. Ya kan? Jadi auxiliary itu boleh muncul lebih dari 1. Urutannya fix. Modal dulu, kemudian have kalau ada have ya di sini. Kalau nggak ada ya nggak usah dikasih have. Baru setelahnya dari keluarganya to be. Seperti itu. Nah, karena di sini ada modal sama to be aja ya. Jadi modal dulu baru to be. Nah, kalau kita lihat di pilihan Charlie itu ada 2 auxiliary juga. Yang pertama keluarganya have, yang kedua keluarganya to be yaitu been. Itu keluarganya to be juga, teman-teman. Oke, jadi yang Charlie ini juga ada to be-nya. Kita tahan dulu. Oke, nah pertanyaan saya kalau yang Delta itu di predikat ada to be nggak teman-teman? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya, itu keluarganya has. Jadi keluarganya have maksud saya, have has. Nah berarti pilihannya antara Bravo sama Charlie. Kalau ada 2 pilihan seperti ini yang bisa jadi jawaban, teman-teman lihat analisa bedanya apa sih to be yang Bravo sama Charlie. Kalau kita lihat teman-teman, ini cara menentukannya kita lihat auxiliary yang paling depan saja. Kalau yang Bravo itu kan is dipakainya di present, ya kan, atau fakta. Present. Sedangkan yang Charlie itu dipakainya di lampau karena dia pakainya verb 2 dari auxiliary have yaitu had. Oke, jadi ini past. Lampau atau past. Nah, supaya kita tahu butuhnya present atau past, kita lihat lagi ke soal. Di soal tadi, conjunction yang dipakai adalah when. Conjunction when ini, teman-teman, tensesnya harus sama. Nah, kalau sebelumnya tensesnya apa, maka kita lihat setelahnya tensesnya apa. Setelahnya itu predikatnya menggunakan was. Was itu dipakainya di present atau past, teman-teman? Pas. Past ya, lampau ya. Kalau present pakainya is. Ya, good. Jadi kita butuhnya yang di pilihan ganda itu juga yang lampau, yang past juga. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Charlie. Ya, yang Charlie ya. Jadi nanti kalau dibaca, the problem had already been discussed by the board of directors when it was proposed again by the supervisors. Tenses harus sama, teman-teman. Kalau lampau juga harus lampau. Kalau yang Bravo itu salahnya karena dia present sama kayak gini. Ketika ketemu harus yang sama, harus lampau sama lampau itu karena gini, nggak enak kalau lampau ketemu present, kita pakai conjunction ketika. Contohnya dalam bahasa Indonesia gini, ayah sedang menonton TV ketika ibu, atau gini, ayah sedang menonton TV besok ketika ibu memasak kemarin. Informasinya rancu. Ya, jadi bingung ini sebenarnya yang mau diceritain apa gitu kan, bingung gitu. Beda ketika kita hanya bilang ayah menonton TV kemarin ketika ibu memasak kemarin juga.
harus sama. Intinya kejadiannya harus yang diceritakan rentangnya harus sama gitu. Ya, jadi kalau kita pakai conjunction when waktunya harus sama. Oke, teman-teman. Maka jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibahas masalah itu telah didiskusikan oleh para pimpinan atau direktur ketika masalah itu diajukan atau diangkat lagi oleh para supervisor. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita ke contoh kedua. Iya, Mr. Sorry, could you explain about A and D? Tadi saya agak ketinggalan had already sama has already. Kenapa dia salah gitu? Terima Oke. kasih. Nah, sebelum saya menjelaskan alasannya, saya akan mengartikan ya. Misalkan alfa sama kalau delta udah pasti salah, Miss, karena dia present ya. Kan di soal itu dia pakai conjunction when, tenses harus sama. Kalau dia lampau, maka harus lampau juga. Nah, kalau yang delta kan present dia, fakta, pakai verb SES, auxiliary-nya. Yang bravo itu juga verb SES, auxiliary-nya. Artinya kita nggak bisa pilih bravo sama delta. Antara alpha sama Charlie ya kan. Kalau misalkan yang alpha, kita bingung kenapa alpha nggak bisa. Nah, sekarang saya artikan. Masalah itu sudah membahas oleh para direktur ketika masalah itu diangkat kembali oleh para supervisor. Enak nggak Miss didengar? No. No, right? Nah, alasannya sekarang kenapa kok nggak enak? Karena head verb 3 itu aktif. Pasif itu rumusnya hanya be verb 3 kalau di predikat, Miss. Atau verb 3 yang berdiri sendiri kalau dia bukan predikat. Nah, selain be verb 3 sama verb 3 yang berdiri sendiri, itu artinya aktif. Seperti itu, Miss. Nah, di sini jadi gini, alasan kenapa kok kita harus butuh to be, kenapa kok pasif? Karena kata kerja discuss ini butuh objek, sedangkan dia tidak ada objek setelahnya. Nah, dalam bahasa Inggris itu, kalau kata kerja itu butuh objek, maka harus dikasih objek. Kalau nggak ada objeknya, harus dipasifkan. Seperti itu, Miss. Sama kayak kita cuma bilang gini, mobil itu membeli oleh ayahku kemarin. Kan nggak enak. Lebih enak, mobil itu dibeli oleh ayahku kemarin. Nah, lebih enak lagi kalau aktif. Ayahku membeli mobil itu kemarin. Ya, jadi atau saya tulis biar nggak ngawang-ngawang ya, teman-teman, biar nggak membayang-bayangkan. Kalimat yang enak, kalimat yang benar, yang efektif, yaitu ayahku membeli mobil itu kemarin. Kemarin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dipasifkan. Mobil itu kalau dalam bahasa Inggris nggak bisa ya, dibeli ayahku nggak bisa. Dibeli oleh, harus ada kata olehnya, teman-teman. Dibeli oleh ayahku kemarin. Seperti itu. Jadi nggak bisa kita hanya bilang mobil itu dibeli kemarin. Mobil itu sebentar, teman-teman. Mobil itu membeli, yang nggak bisa itu. Yang sorry. Kalau mobil itu dibeli itu bisa, karena yang saya sampaikan kalimat itu harus subjek predikat. Kalau misalkan keterangan itu nggak wajib ada. Jadi oleh ayahku boleh dihilangkan nggak apa-apa. Jadi mobil itu dibeli kemarin boleh, ya. Jadi pelakunya tidak penting. Cuman yang nggak bisa tadi adalah mobil itu membeli kemarin atau membeli oleh ayahku kemarin. Seperti itu. Jadi kalau kata kerja contohnya membeli, dia kan butuh objek. Tapi nggak ada objek setelahnya, itu harus dipasifkan, teman-teman. Atau kalau ada kata kerja butuh objek, tapi nggak ada objeknya, oh berarti itu pasif. Seperti itu. Gimana? Mungkin dapat untuk penjelasan yang ini? Iya, got it. Thank you, Mr. Oke, alright. Kemudian ada pertanyaan dari Miss Nida, contoh when yang setara dalam present boleh, Mr. Alright. Baik, saya hapus dulu ya karena beginilah teman-teman. Saya offline kalau papan tulis juga penuh gini, kadang saya penyusunannya yang agak kurang rapi, mohon maaf ya. Jadi contohnya gini. Yang present ya, saya tulis pakai yang biasa aja biar jelas. Pakai when misalnya nah ini apa ya? Kura-kura misalnya. Tortoises akan masuk ke dalam cangkangnya. Misalkan ya, contoh aja teman. Tortoises retract itu menarik diri ya. Retract themselves
themselves into their shell, cangkangnya ya, their shell when, ketika mereka merasakan bahaya, when they are in danger. Seperti ini. Jadi pakai when they are, maaf ada yang hilang di situ. When they are in danger. Jadi yang di awal pakai verb 1 yaitu retract, itu verb 1 present ya. Kemudian yang kedua setelahnya when itu pakainya are. Nggak mungkin kita bilangnya gini. Kura-kura selalu menarik diri mereka ke dalam cangkang mereka ketika mereka merasakan bahaya kemarin. Kan nggak nyambung, nggak enak juga didengar. Masa selalu menarik nganu terus tiba-tiba kemarin gitu kan, didengar juga nggak enak teman-teman. Gimana, dapat nggak Miss? Jadi ini contoh lagi nih. Apa ya? Ketika malam datang, kita selalu menyalakan lampu. Nah, itu kan juga fakta, itu present juga. Jadi kejadiannya sama-sama terjadi terus-menerus. Seperti itu, Miss. Ketika lapar, saya makan. Nah, itu juga present. Karena ketika setiap lapar, setiap merasa lapar, saya akan makan. Dapat ya? Kemudian Mister mau nanya, kan tadi ada bahas tentang America contains, oke, sebentar saya arahkan ke slide yang itu ya. Saya hapus dulu yang ini. American Sign Language itu di contoh soal, nah ini pertanyaannya. Mister menanyakan tadi ada bahas American tentang oke, is used bla bla, terus kan dalam satu kalimat boleh ada pasif sama enggaknya. Kenapa di sini tuh semua harus pasif, Mister? Apa yang is used itu kalimat itu verb 2 ya? Sebentar. Terus kan dalam satu kalimat boleh ada pasif sama enggaknya. Atau mungkin pertanyaannya boleh dibaca aja, Miss. Atau karena saya mohon maaf agak bingung mengartikan pertanyaannya. Semuanya harus, kenapa di sini itu semuanya harus pasif? Apa yang is used itu kalimat itu verb 2? Nggak mungkin, Miss. Is used itu, jadi gini, kalau teman-teman menemukan teman-temannya to be, entah itu is, am, are, was, were, ada verb akhirnya ed setelahnya, itu nggak mungkin verb 2, teman-teman. Itu pasti verb 3. Verb 2 itu nggak mungkin gandeng dengan auxiliary. Seperti itu. Nah, tapi di sini memang tadi ada yang bertanya juga, boleh nggak di sebelah itu aktif, setelahnya pasif? Jawabannya boleh, Miss atau Mister. Jadi nggak masalah, selagi artinya tidak rancu ya, atau aturannya juga tidak disalahi, itu nggak apa-apa. Seperti itu. Karena di sini mau ngomongin subjek yang sama, yaitu American Sign Language, dan fanboys ini nanti menghubungkan dua predikat. Apakah predikatnya harus aktif dengan aktif? Tidak selalu, boleh aktif sama aktif, boleh pasif dengan pasif, atau aktif pasif juga boleh. Seperti itu, Miss. Ya, mungkin teman-teman boleh open mic aja kalau bertanya, lebih enak saya memahaminya. Karena kalau dari tulisan kadang saya bingung membacanya, maksudnya bingung mengartikannya, maaf teman-teman. Kemudian conjunction apa saja yang waktunya sama dan berbeda ya, Mister? Nah, itu nanti kita bahas hari ke-10, Mister atau Miss. Ya, jadi mengenai anak kalimat atau penggunaan lebih lanjut dari conjunction yang memang ada teman-teman, yang harus berbeda itu juga ada. Contohnya conjunction since yang artinya sejak, itu harus berbeda. Tapi since yang artinya karena nggak boleh berbeda. Ya, since yang artinya karena itu nggak bisa berbeda. Kalau berbeda bisa sih, karena dia tidak terikat dengan waktu. Intinya since yang artinya sejak yang harus beda, teman-teman. Contohnya gini, saya sudah bekerja di sini sejak saya mengenalmu, atau sejak saya bertemu Mr. P misalnya. Nah, kejadian bertemunya tadi itu sudah dilakukan sedia kala, udah lama, maka harus lampau. Nah, tapi bekerjanya tadi masih dilakukan sampai sekarang. Jadi itu present. Makanya nanti saya sudah bekerja di sininya itu present. Nama tensesnya adalah present perfect continuous. Teman-teman nggak perlu tahu namanya. Intinya bentuknya. Predikatnya nanti bentuknya adalah have been working. Kalau pakai I. Kalau pakai she ya has been working. Jadi have atau has, kemudian been working. Telah bekerja tapi masih dilakukan sampai sekarang ya. Itu pakainya have has been working. Kemudian yang setelah since tadi itu lampau.
Since I met atau since I saw, since I know, since I knew Mr. P. Seperti itu. Itu salah satunya, contohnya since. Tapi nanti kita pelajari di hari ke-10 teman-teman mengenai conjunction lebih jauh. Untuk sekarang, untuk ya selama yang sejauh ini teman-teman yang perlu pahami tahapan teman-teman, pahami dulu conjunction itu apa aja ya. Kemudian nanti kalau kita butuh conjunction, kapan kita pakai conjunction? Maksudnya seperti itu. Jadi di kalimat itu kapan kita bisa pakai conjunction, bisa tidak. Nah itu aja. Sementara di situ dulu. Nanti teman-teman latih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Sebelum ke contoh latihan yang kedua, teman-teman. Oke, contoh kedua ya. Nah, contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, cari kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah pertanyaan saya ke teman-teman ini. Di soal ada predikat nggak, teman-teman? Menurut teman-teman. Kalau ada, kira-kira yang mana? Jangan takut salah dulu. Tidak ada. Ada Mister. Nggak ada ya? Oke, nice. Oke, nah berarti di titik-titik kita butuh predikat karena kalimat wajib punya predikat. Ada subjek nggak di soal? Kalau ada yang mana? Much. Much sampai Oke, catch. Much. alright. Sampai Jadi, catch. oke, boleh teman-teman anggap match ini kata ganti karena memang match itu salah satu kelas katanya kata ganti teman-teman. Atau match itu dijadikan satu dengan of the-nya. Jadi match of the itu anggap satu kesatuan juga nggak apa-apa. Jadi karena match of the itu juga termasuk ke dalam namanya quantifier atau penanda jumlah benda sama kayak 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu sama kayak many atau much aja sama. Jadi match of the boleh jadi satu atau much sendiri juga bisa. Jadi subjeknya boleh teman-teman anggap much aja atau much of the carnage. Seperti itu. Karena sama kok dua-duanya nggak bisa dihitung. Nah berarti sudah ada subjek tapi belum punya predikat. Artinya kita hanya butuh predikat saja. Sayangnya, kalau teman-teman lihat di pilihan ganda itu semuanya punya auxiliary dari keluarganya modal. Dan auxiliary dari keluarganya modal itu hanya bisa menjadi predikat, teman-teman. Nah, berarti A, B, C, D semuanya jadi predikat bisa. Nah, jadi sekarang mau nggak mau kita harus analisa bedanya apa. Nah, bedanya di situ hanya ada yang aktif, ada yang pasif. Ya kan? Ada yang bentuknya auxiliary verb aja atau auxiliary verbnya berupa ada to be verb 3-nya. Oke. Nah, untuk mengetahui kita butuhnya yang aktif atau pasif, kita harus tahu dulu arti kata commit, verb 1 yang digunakan di situ. Ada yang tahu, teman-teman, verb 1 commit itu artinya apa? Atau mungkin kalau teman-teman nggak familiar dengan kata commit, mungkin teman-teman familiar dengan kata ini. Do. Do itu artinya apa, teman-teman? Melakukan. Melakukan. Ya, that's right. Commit itu artinya melakukan, teman-teman. Cuman bedanya dengan do itu bisa melakukan yang positif ya. Kalau commit itu melakukan sesuatu yang negatif. Contohnya commit suicide, melakukan bunuh diri. Commit crimes, melakukan kriminalitas. Commit apalagi hoax, melakukan pembohongan atau hoax gitu ya. Seperti itu. Jadi commit itu melakukan tapi sesuatu yang negatif. Kalau di sini yang dilakukan adalah carnage. Carnage itu perburuan atau pemusnahan, pembantaian. Itu negatif seperti itu. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman lagi. Melakukan itu butuh objek nggak, teman-teman? Butuh. Butuh ya, karena nggak mungkin kita hanya bilang, kemarin saya melakukan. Pasti orang tanya, melakukan apa gitu. Berarti harus dikasih objek. Pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Alpha itu setelah commit ada objeknya nggak? Enggak, Sir. Nggak ada ya, itu tiba-tiba nabrak preposisi. Berarti secara bentuk teman-teman, alfa ini salah karena nggak bisa diartikan itu. Pasti melakukan oleh, nah melakukan apa? Di sini kan belum lengkap gitu. Berarti alfa nggak bisa ya. Kemudian yang bravo, must be committed. Aktif atau pasif teman-teman? Pasif. Pasif ya. Pasif. Ada to be ketemu sama verb 3. Pasif. Pasif boleh nggak punya objek teman-teman? No. No, right? Pasif dalam bahasa Inggris tidak boleh punya objek, teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat setelah titik-titik itu ada objeknya yaitu uncaring hunters. Kalau diartikan para pemburu yang tidak peduli. Artinya bravo nggak bisa. Pasif dalam bahasa Inggris tidak boleh punya objek.
Kemudian yang Charlie, pertanyaan saya ke teman-teman, aktif atau pasif? Aktif. Aktif ya, hati-hati dengan have teman-teman. Memang banyak yang sering kejeblos kalau have sama to be itu sama. Hati-hati teman-teman. Have sama to be beda, walaupun sama-sama auxiliary mereka beda. Oke, kalau to be verb 3 pasif, kalau have verb 3 itu aktif, artinya telah me. Nah, aktif boleh punya objek. Jadi kemungkinan Charlie secara bentuk bisa. Kalau yang delta, aktif atau pasif, teman-teman? Pasif. Aktif, Pas- sir. Pasif ya, karena ada be verb 3. Nah, otomatis di situ nggak ada objeknya juga karena di situ terikat sama preposition by. Nah, delta juga bisa ternyata teman-teman. Sorry, berarti nggak otomatis ya. Berarti nggak otomatis jawabannya Charlie. Antara Charlie sama delta. Untuk menentukan apakah kita butuh aktif atau pasif, kita lihat subjeknya. Karena perbedaannya aktif sama pasif itu adalah subjeknya itu melakukan atau dilakukan. Mengenai atau dikenai pekerjaan. Seperti itu. Nah, di sini subjeknya adalah perburuan. Perburuan itu dilakukan atau melakukan, teman-teman? Misalkan nih, perburuan melakukan para pemburu atau perburuan dilakukan oleh para pemburu. Kira-kira enak yang Dilakukan. ya, berarti kita butuhnya yang pasif. Nah, itu adalah alasan kenapa kita harus tahu arti kata kerja, teman-teman. Alasannya itu tadi, ada verb yang namanya verb ed ini. Verb ed itu bisa verb 2, verb 3, itu bisa aktif, bisa pasif, tergantung bentuknya. Ya, berarti jawabannya adalah yang delta ya, kita butuhnya yang pasif. Karena nggak enak yang cari, masa banyak perburuan gajah, jerapah, dan kucing besar pasti telah melakukan para pemburu yang tidak peduli. Kan nggak enak. Lebih enak yang delta. Banyak perburuan gajah, jerapah, dan kucing-kucing besar pasti telah dilakukan oleh para pemburu yang tidak peduli. Seperti itu. Nah, dari dua contoh tadi, sebelum kita ke praktek ke latihan buat teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, Mau mari tanya, Sir. Iya, Miss, silahkan. Kalau misalkan kita nggak tahu artinya, terus kan itu kan hitungannya pasti hanya dalam beberapa detik harus segera Betul. menjawab, itu gimana, Sir? Oke, ketika teman-teman tes, teman-teman nggak punya solusi lain. Tapi ada sih sebenarnya. Cara satu-satunya adalah menebak. Ya, menebaknya gimana? Kita lihat kata setelahnya. Preposition atau objek. Kalau objek bisa dibilang 90% dia adalah pasif. Sorry, saya ulangi lagi. 90% dia aktif, maaf. Kalau setelahnya kata kerja yang kita tidak tahu artinya itu ada objeknya, 90% itu adalah aktif. Kenapa nggak 100%? Karena ada 5% itu bisa saja verb 3 yang adjektif, teman-teman, kata sifat ya, artinya yang di atau yang ter. Ada juga verb 3 itu yang walaupun dipasifkan, dia boleh punya objek. Ada beberapa kata kerja, teman-teman. Yang paling sering keluar di TOEFL itu adalah call. Call itu kalau dia di verb 3 kan boleh punya objek, ya, walaupun dia pasif itu boleh punya objek. Kemudian ada juga ini apa kemarin ya? Saya lupa. Tapi kalau teman-teman mau lihat kata kerja apa yang kalau dipasifkan boleh punya objek, itu hanya sedikit kok, teman-teman. Itu ada di folder hari ketiga, ya. Itu sudah saya tuliskan dalam bentuk dokumen. Sudah saya bentuk background Word di situ. Jadi kata kerja yang walaupun dipasifkan dia boleh punya objek. Nah, mungkin kalau teman-teman tanya, kenapa Sir kok dia walaupun punya objek walaupun dipasifkan boleh punya objek? Karena ketika dia aktif, teman-teman, objeknya itu ada 2. Nah, nanti yang pindah di subjek kan cuma 1. Jadi tetap dia ada. Contohnya kata call ini artinya memanggil. Bahasa Indonesianya misalnya nih, saya memanggil adik saya Naruto. Nah, nanti kalau di Inggris kan I call my brother, my little brother Naruto. Di situ ada 2 objek. Saya subjek memanggil predikat, objeknya adik saya sama Naruto. Nanti kalau dipindah jadi subjek atau kita pasifkan, adik saya dipanggil Naruto. Bukan adik saya dipanggil oleh Naruto. Karena kalau kita bilang adik saya dipanggil oleh Naruto, kalimatnya berubah makna. Ya, beda dari adik saya dipanggil Naruto. Saya memanggil adik saya Naruto. Nah, nanti beda pesan seperti itu. Jadi ada beberapa kata kerja yang memang kalau dipasifkan dia boleh punya objek karena memang ketika dia aktif, ketika dia
itu nanti objeknya ada 2 teman-teman. Salah satunya kata call ini. Seperti itu. Jangan hafalan ya. Saran saya jangan hafalan teman-teman. Nanti malah sulit. Intinya yang di Word, yang di Microsoft Word yang saya sampaikan di folder hari ketiga tadi, teman-teman salin ke buku catatan teman-teman sendiri. Karena sambil menulis pasti otak teman-teman otomatis merekam. Itu lebih kuat daripada kita hafalan. Lebih mudah juga daripada kita hafalan. Sering-sering buka, nanti lama-lama akan hafal sendiri. Setidaknya itu yang saya rasakan. Nah, atau ketika teman-teman, makanya saya dari awal sudah sampaikan vocab yang paling penting. Kalau dapat vocab baru, tolong ditulis teman-teman. Ya, jangan sampai nyesel kayak saya, karena saya dulu sering nyepelekan, nggak saya tulis karena alah ini aja inget gitu. Nanti ketika dapat vocab baru, nanti itu lupa. Karena nggak ditulis pasti lupa, itu sifat kita. Jadi teman-teman kalau dapat vocab yang nggak tahu, dicek di kamus atau tanyakan ke saya nggak apa-apa. Nanti ditulis di buku catatan teman-teman berserta kelas katanya. Seperti itu. Mumpung masih bisa ya. Tapi kalau udah tes, ya itu tadi caranya teman-teman lihat kata setelahnya. Ada objeknya nggak? Kalau nggak ada, anggap saja dia adalah pasif. Terutama yang ada ed-nya ya. Kalau nggak ada ed-nya ya berarti dia memang kata kerja aktif yang tidak butuh objek. Hanya bisa aktif teman-teman itu. Seperti itu, Miss. Tapi enak kok. Maksudnya gini, yang saya sampaikan di awal-awal tadi, vocabnya TOEFL akademik, maksudnya bahasa Inggris akademik itu ya itu aja. Contohnya mau bilang terjadi ya occur, itu ada, itu kadang juga pakai occur. Exist jarang sekali dipakai. Walaupun pernah ya, exist masih dipakai tapi jarang banget. Lebih sering dipakai occur. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi atau mungkin masih belum bisa dipahami, Miss? Boleh ngulang 1 kali lagi nggak, Sir, yang soal ini? Boleh. Yang ini, yang nomor 2 ini, Miss. Iya, yang nomor 2 ini. Oke, nah coba Miss, saya tuntun ya. Coba dicari predikat dulu di soal, ada nggak? Belum ada. Belum ada kan? Berarti kita butuh predikat. Ada subjeknya nggak, Miss? Ini yang tadi much atau much of the carnage. Oke, itu kan subjek ya. Jadi boleh much atau much of the carnage. Itu boleh jadi satu subjek. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Ya kan? Nah, cari ABCD yang predikat saja. Sayangnya pilihan ABCD itu semua ada modalnya. Modal auxiliary itu fix hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Tapi dia nggak bisa berdiri sendiri, namanya aja auxiliary. Kata kerja yang mana dia adalah kata kerja bantu. Harus ada kata kerja lain yang dibantu. Nah, kata kerja lain yang dibantu di sini adalah commit, Miss. Commit tadi artinya apa, Miss? Masih ingat? Melakukan. Betul, melakukan itu butuh objek atau tidak? Butuh. Nah, ya, kalau misalkan commit itu butuh objek, yang alpha itu salah atau benar bentuknya? Salah. Kenapa salahnya, Miss? Nah, mungkin bisa jelaskan kenapa salahnya? Sorry, I'm not sure. Oke, karena enak nggak kalau saya bilang pasti melakukan oleh. Melakukan apa? Melakukan butuh objek nggak? Iya, butuh. Iya. Butuh kan? Nah, sedangkan di situ nggak ada objeknya. Itu kan preposisi, bukan kata benda. Nah, berarti ini nggak bisa jadi jawaban. Secara bentuk, ini yang alpha sudah salah, Miss. Seperti itu. Kemudian yang bravo, pertanyaan saya, apakah dia aktif ataukah pasif? Pasif. Pasif ya, karena ada be-nya. Ada to be dan verb 3 ya. Kalau to be verb ing aktif, tapi kalau to be verb 3 ini pasif. Nah, pasif boleh nggak punya objek, Miss? Nggak boleh. Nggak boleh. Dalam bahasa Inggris, pasif tidak boleh punya objek, teman-teman. Sedangkan setelah titik-titik, kalau kita lihat lagi, itu ada objeknya. Ya kan? Uncaring hunters. Maka nggak bisa kita pilih yang bravo. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang Charlie itu aktif atau pasif, Miss? Aktif. Aktif ya. Punya objek sebenarnya bisa. Kita tahan dulu. Nah, yang delta itu aktif atau pasif? Pasif. Pasif ya, been committed. Nah, di situ ada preposisi by. Nah, preposisi itu memang setelahnya harus ada objeknya, teman-teman. Jadi yang punya objek bukan cuma kata kerja. Preposisi itu justru wajib punya objek. Kalau kata kerja kan nggak selalu ada objeknya, tergantung kata kerja itu butuh objek atau tidak. Tapi kalau preposisi itu harus ada objeknya. Namanya object of preposition. Atau kalau teman-teman belajar di kursusan lain atau tutor lain mungkin nyebutnya OP gitu ya. Object of preposition itu. Nah, nanti object of preposition ketemu sama preposition ya itu jadi keterangan. Keterangan kan bukan objek.
Nah, jadi delta ini kemungkinan bisa juga seperti itu. Nah, untuk mengetahui kita butuhnya yang aktif atau pasif, kita cocok-cocokkan dengan subjeknya. Bisa nggak subjeknya melakukan predikat? Subjeknya adalah carnage, artinya pembantaian. Pembantaian itu bisa melakukan nggak, Miss? Bisa melakukan atau dilakukan dia? Dilakukan. Dilakukan. Nah, berarti kita karena butuhnya di, maka cari yang be verb 3, pasif. Di kan pasif. Berarti Iya. jawabannya adalah delta. Seperti itu. Nah, makanya itu adalah tantangan kita mengetahui makna, teman-teman. Nanti untuk mempraktekkan ke bentuk, arti kan bisa berubah-ubah. Nah, kalau be verb 3 itu berubah nanti artinya jadi pasif. Kalau kata kerja seperti itu. Kemudian ada yang bertanya, Miss Nida, tahu kata kerja formal akademis atau tidak itu berarti harus sering-sering latihan soal ya, Mister? Sebenarnya banyak cara, Miss. Kalau misalkan mau jalan pintas, teman-teman bisa mengikuti kayak misalkan YouTube atau akun-akun sosial media yang fokus untuk membahas tentang IELTS atau TOEFL. Nah, nanti vocab-vocab yang biasanya kan mereka bikin konten-konten. Contohnya nanti tolong saya diingatkan ya setelah kelas akan saya contohkan kirimkan vocab akademik di grup ya. Kalau saya lupa tolong nanti saya diingatkan. Itu contoh salah satu dari akun yang saya ikuti di TikTok untuk belajar IELTS. Kayak saya sendiri juga tertarik dengan belajar IELTS, teman-teman. Untuk ngajar juga, untuk belajar juga seperti itu. Nanti saya atau makanya tadi saya juga baru kan YouTube saya juga termasuk sebenarnya baru diisi kalau umurnya sebenarnya udah lama, teman-teman. Saya baru kepikiran konten-konten untuk bikin soal-soal setiap hari, kemudian shorts gitu ya, teman. Kemudian vocab-vocab yang kiranya teman-teman akan temui di soal ITS seperti itu. Karena saya punya paket-paket soal ITS itu saya punya, teman-teman. Tapi mohon maaf yang saya sampaikan kemarin saya nggak bisa share secara publik untuk soal-soal ITS karena takutnya nanti nyebar di internet seperti itu. Jadi saya ngasihnya itu hanya di kelas private saja seperti itu. Tapi saya berniat untuk membuat konten. Jadi setiap hari vocab gitu, satu atau dua gitu. Terus konsisten seperti itu, teman-teman. Jadi yang akademik. Ada cara lain juga. Kalau teman-teman mau singkat kan, misalkan teman saya bingung nih, akun yang mana yang harus diikuti. Teman-teman bisa konsultasi dengan AI. Ada banyak sekali sekarang AI, teman-teman. Salah satu contohnya adalah ChatGPT. Di ChatGPT itu teman-teman tulis saja kata kerja dalam bahasa Inggris yang termasuk kata kerja akademik seperti itu. Nanti itu ditulis semua di situ. Kemudian share 3 modul dokumen yang udah kita print itu gimana ya? Itu nggak saya pakai, Miss, karena tolong kasihkan contoh soal ITS. Saya nggak atau saya kasih lihat satu aja ya, teman-teman. Sebentar, saya kasih lihat satu aja, tapi ini saya sebentar, saya post. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Alpha, Charlie, and Delta. Mari kita cek. Di situ ada predikat lay, subjeknya some snakes. Di situ ada conjunction fanboys but. Kalau sebelumnya ada 1 koma, artinya but itu menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Di setelahnya ada subjek others, itu kata ganti, tapi belum ada kata kerja sebagai predikat. Artinya di sini kita butuh predikat. Alpha nggak bisa. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat ya. Bravo juga nggak bisa, itu verb 3, teman-teman. Verb 3 itu nggak bisa jadi predikat. Nah, antara Charlie atau Delta. Bedanya Charlie sama Delta itu aktif, yang Charlie ya. Kalau yang Delta itu pasif, to be verb 3. Nah, untuk apakah kita butuhnya aktif atau pasif, kita kembali ke aturannya aktif sama pasif, teman-teman. Ya, bedanya apa? Aktif sama pasif, teman-teman. Ada yang masih ingat? Pasif Harus itu ada objek. Nah, kalau aktif harus ada objek. Kalau dia butuh objek ya, contohnya give ini kan butuh objek. Harus ada objeknya. Kalau pasif, tidak boleh dikasih objek. Nah, kita lihat di setelah titik-titik aja, ada objeknya nggak? Pertanyaan saya ke teman-teman, setelah titik-titik itu ada kata benda nggak, teman-teman? Birth. Ya, that's right. Birth itu adalah kata benda, artinya kelahiran. Ya, berarti di situ punya objek, teman-teman. Artinya kita butuh yang aktif, bukan yang pasif. Ya, jadi jawabannya yang Charlie.
Nah, nanti kalau dibaca, some snakes lay eggs, but others give birth to live offspring. Kalau diartikan, nah ini kalau diartikan kata per kata ya teman-teman, memang terdengar gak enak. Tapi biar tahu kenapa dia butuh objek. Jadi beberapa jenis ular mengeluarkan telur. Beberapa yang lain, tetapi beberapa yang lain memberikan kelahiran kepada anak-anak yang hidup. Nah, kan gak enak tuh. Tapi kalau diartikan supaya enak secara konteks ya, beberapa ular itu bertelur, namun beberapa yang lain itu melahirkan. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 4. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Mari kita cek ya. Seperti biasa cari predikat di soal. Di situ ada is ya. Overheated, subjeknya adalah it. Ada conjunction when, artinya, nah di situ di depan sendiri ada subjek elephant, tapi belum ada predikatnya, maka kita butuh predikat. Carikan A, B, C, D yang dia adalah predikat. Alpha nggak bisa ya teman-teman, karena nggak ada auxiliary sebelumnya verb ing. Nggak bisa verb ing jadi predikat. Yang Bravo ada subjek, ada predikat. Yang bikin salah adalah subjeknya. Di soal sudah ada subjek, tidak perlu subjek lagi. Kalau yang Charlie ada predikat flaps, jadi kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang Delta, nah untuk tahu apakah flap di sini dia verb 2, verb 3, teman-teman misalkan kalau nggak tahu arti flap, anggap aja di situ by itu berarti dia pasif ini. Walaupun kemungkinannya cuma 50% ya teman-teman. Nah tapi nggak apa-apa, minimal kita bisa tahu oh salah satu penandanya by walaupun nggak akurat, maksudnya nggak selalu gitu ya. Nah tapi untuk biar lebih akurat 100%, kita harus tahu dulu verb satunya. Flap itu artinya mengepak-kepakkan, dia butuh objek. Karena nggak mungkin kita hanya bilang ke orang, coba lihat, gajah itu sedang mengepak-ngepakkan. Nah pasti orang itu tanya, mengepak-ngepakkan apa bro? Gitu. Nah mengepak-ngepakkan itu butuh objek teman-teman. Contohnya mengepak-ngepakkan telinganya. Nah sedangkan setelah flap di sini tidak ada objeknya, berarti flap di sini verb 3. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Ini artinya dikepak-kepakkan ya teman-teman. Tapi bukan predikat dia. Karena verb 3 yang berdiri sendiri. Nah jadi jawabannya yang Charlie teman-teman. Nanti kalau dibaca, an elephant flaps its ears vigorously when it is overheated. Kalau diartikan, seekor gajah mengepak-ngepakkan telinga-telinganya dengan hebat gitu ya ketika dia kepanasan. Seperti itu. Oke, mari lanjut ke number 5. Silakan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada Bravo, ada Cuka, ada Ci, ada oke antara Bravo atau Charlie ya. Ada juga Delta. Alright, kita cek bersama. Di situ ada conjunction although, subjeknya Emily Dickinson, ada predikat is, kemudian ada conjunction lagi when, subjeknya she, ada predikat was. Di soal ini ada 2 conjunction teman-teman. Subjek predikatnya ada 3. Subjeknya ada 3, predikatnya cuma 2. Nah, berarti di sini kita kehilangan predikat punyanya subjek only 7 or her poems. Oke, jadi kita carikan predikat saja. Kalau ada 2 conjunction kita butuh 3 SP. Ya di soal hanya ada 3 S, 2 P. Maka kita butuh 1 P lagi. Nah, yang alpha nggak bisa, jelas ya. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Kalau yang Bravo, auxiliary verb bisa jadi predikat. Yang Charlie, auxiliary verb bisa jadi predikat. Yang Delta, nah dia antara verb 2 atau verb 3. Oke, cara biar tahu apakah dia verb 2, verb 3 gimana? Kita harus tahu dulu verb satunya. Publish itu artinya mempublikasikan atau menerbitkan.
mempublikasikan atau menerbitkan itu butuh objek, teman-teman. Ya, nggak mungkin kita hanya bilang kemarin kita menerbitkan. Nah, pasti orang tanya menerbitkan apa gitu. Sedangkan setelah titik-titik nggak ada objeknya, artinya nggak mungkin ini menerbitkan. Ini artinya adalah diterbitkan. Ini verb 3, teman-teman. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat. Ya, jadi antara Bravo atau Charlie. Tapi tadi udah terjawab sebenarnya. Jadi bedanya Bravo sama Charlie, Bravo itu dia aktif, Charlie itu pasif. Ada dua alasan kenapa yang satu salah, yang satu benar, teman-teman. Jadi gini, yang pertama, yang tadi ada yang bertanya kenapa when itu harus sama tensesnya. Nah, di sini when itu tensesnya harus sama, teman-teman. Kalau setelahnya dia adalah pas, maka sebelumnya juga pas, harus lampau. Ya, nah di pilihan ganda yang lampau kan cuma Charlie. Kalau yang Bravo itu aktif dan dia present ya, karena dia verb 1, teman-teman. Kemudian kalau yang Bravo itu aktif, sedangkan publish tadi kan butuh objek. Sini nggak ada objeknya, teman-teman. Berarti nggak bisa. Kita nggak bisa pilih yang Bravo. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, although Emily Dickinson is a well-known American poet, only 7 of her poems were published when she was alive. Meskipun Emily Dickinson itu merupakan seorang pujangga Amerika yang terkenal sekarang, hanya 7 dari puisi-puisinya dipublikasikan ketika dia masih hidup dulu. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah Charlie. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi teman-teman, nomor 6. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban Bravo, ada juga Alpha, ada juga Delta. Oke, kita cek bersama ya. Di situ ada predikat became itu verb 2, subjeknya Prolesbach. Kemudian, nah tidak ada penanda subjek predikat lagi ya, nggak ada conjunction juga teman-teman di soal. Berarti kalimat sudah lengkap. Nah kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada turunan kata kerja receive, artinya menerima. Oke, nah kita cek di situ nggak ada conjunction teman-teman di pilihan ganda. Berarti kita nggak bisa memasukkan predikat lagi ataupun subjek lagi, nggak bisa. Ya syarat ada subjek predikat lagi kita harus masukkan conjunction. Di soal nggak ada conjunction, di pilihan ganda juga nggak ada conjunction. Oke, jadi yang Charlie salah karena ada subjek predikat ya. Kalau yang Delta juga salah itu predikat, kita nggak butuh predikat lagi. Nah yang Alpha receive supaya tahu apakah dia verb 2 atau verb 3, kita lihat aja langsung setelah titik-titik ada objeknya nggak. Ternyata setelah titik-titik itu ada objeknya teman-teman, yaitu the Nobel Prize. Itu kata benda, berarti receive kalau kita masukkan di titik-titik nanti itu verb 2 bukan verb 3. Verb 2 fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Ya kan? Kita tidak butuh predikat lagi karena tidak ada conjunction. Jadi jawabannya Bravo. Nah, nanti kalau dibaca, in 1938, Pearl S. Buck became the first American woman to receive the Nobel Prize for Literature. Kalau diartikan, di tahun 1938, Pearl S. Buck menjadi wanita Amerika pertama untuk menerima penghargaan Nobel atas literatur. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 7. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik sudah habis. Dikirim dulu jawabannya, salah nggak apa-apa, kita belajar. Antara Bravo atau Duda, oke. Mari kita cek teman-teman.
Cari predikat dulu. Di situ nggak ada kata kerja sebagai predikat. Kita hutang predikat di titik-titik. Subjeknya Denis Chavez, nggak ada conjunction di soal. Artinya kalimat hanya membutuhkan satu predikat aja. Alpha salah karena ada conjunction. Delta salah. Delta bisa ya teman-teman. Maaf. Sebentar. Tadi, oh ya antara Bravo atau Delta, maaf. Berarti yang tidak, yang Charlie. Charlie juga salah karena ada conjunction ya teman-teman. Kita nggak butuh conjunction karena subjek predikat cuma satu. Nah antara Bravo atau Delta. Nah, untuk mengetahui Bravo atau Delta, kita harus tahu dulu verb satunya. Karena di setelah titik-titik nggak ada objeknya, teman-teman. Kita harus analisa dulu apakah elect ini butuh objek atau tidak. Ya, kalau dia butuh objek, nggak ada objeknya berarti pasif. Kalau dia tidak butuh objek, kalau nggak ada objeknya ya memang itu kata kerja yang tidak butuh objek, seperti itu. Berarti dia aktif, seperti itu. Nah, elect itu artinya memilih, teman-teman. Memilih itu butuh objek. Ya, berarti elected di sini karena dia butuh objek tapi nggak ada objeknya, artinya bukan memilih tapi dipilih. Ini verb 3. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Jadi jawabannya yang delta, teman-teman. Oke, nanti kalau dibaca, Denis Chavez of New Mexico was elected to the House of Representatives in 1930 and to the Senate in 1938. Nah, kalau diartikan, Denis Chavez dari New Mexico dipilih menuju kursi DPR di tahun 1930 dan ke Senat di tahun 1938. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke number 8. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Baik, ada jawaban Charlie, dan ada juga Delta. Oke, Charlie atau Delta, kita cek ya teman-teman. Seperti biasa, predikat adalah pencarian pertama kita. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali nggak ada kata kerja sebagai predikat. Titik-titik wajib diisi dengan predikat. Subjeknya adalah kata benda experiments. Oke, berarti di sini kita hanya butuh predikat saja. Alpha bisa jadi predikat, Bravo bisa jadi predikat, Charlie bisa jadi predikat, yang nggak bisa jadi predikat hanyalah Delta. Delta salah ya teman-teman. Nah bedanya apa Alpha, Bravo sama Charlie? Hanya aktif pasif. Kalau yang Alpha, Bravo bedanya present past. Nah kita cari dulu yang aktif pasif dulu aja teman-teman ya. Nah untuk mengetahui kita butuhnya yang aktif atau yang pasif, kita analisa kata kendak. Artinya apa? Kendak itu artinya melakukan. Dia butuh objek. Kita lihat apakah setelah titik-titik ada objeknya? Ternyata nggak ada teman-teman. Nah, berarti di sini kita tidak butuh yang melakukan, tapi butuhnya yang dilakukan. Berarti yang pasif. Nah, jawabannya berarti Charlie ya, to be verb 3. Kalau Bravo itu aktif karena be verb ing. Kalau yang Alpha itu juga be verb ing, teman-teman. Itu aktif juga. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, experiments in the photography of moving objects had been conducted in the United States and Europe well in 1900. Kalau diartikan, eksperimen-eksperimen dalam bidang fotografi dari benda-benda bergerak telah dilakukan di Amerika Serikat dan Eropa dengan baik di tahun 1900. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 9. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Alpha, Bravo. Oke, antara Alpha atau Bravo. Kita cek. Cari predikat dulu. Di situ ada is called. Dia pasif tapi punya objek ya. Karena memang call itu kalau dipasifkan boleh punya objek, teman-teman. Subjeknya adalah belum ada, teman-teman. Hati-hati dengan kata benda raw materials. Itu memang kata benda. Tapi dia nggak bisa jadi subjek. Kenapa? Karena dia jamak. Sedangkan predikatnya pakai is. Oke, harusnya tunggal. Nah, kebetulan
Atau gini deh, jangan pakai kebetulan. Jadi intinya di sini kita butuh subjek gitu ya. Kita carikan A, B, C, D yang bisa jadi subjek. Nah, A, B, C, D itu semuanya turunan kata kerja transform. Artinya merubah. Dia butuh objek, teman-teman. Oke. Nah, setelah titik-titik itu sudah ada objeknya yaitu raw materials. Ya sudah, carikan yang aktif tapi tidak bisa jadi predikat. Oke. Yang alfa salah karena dia adalah predikat verb 1 ya, teman-teman. Kalau yang bravo kemungkinan bisa itu gerund. Oke. Kalau yang Charlie itu juga gerund, teman-teman. Being itu verb ing, tapi yang bikin salah yang Charlie adalah karena dia pasif. Walaupun gerund tapi pasif karena setelahnya ada objeknya ya, teman-teman. Pasif itu nggak boleh punya objek. Jadi Charlie nggak bisa. Kalau yang delta itu sebenarnya ada gerundnya tapi ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Nah, nanti kalau dibaca, transforming raw materials into useful products is called manufacturing. Kalau diartikan, merubah benda-benda mentah atau bahan-bahan mentah menjadi produk-produk yang berguna disebut manufacturing atau proses manufaktur. Seperti itu. Oke, terakhir nomor 10, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Acep, ada juga Delta, ada juga Ding, alright. Antara alpha atau delta ya intinya. Mari kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat is. Hati-hati dengan kata that di situ teman-teman. Ya, kenapa saya bilang hati-hati? Karena that itu artinya banyak. That di sini artinya adalah itu. Ini adalah subjek, dia kata ganti teman-teman. Ya, kenapa kok bukan conjunction? Karena setelahnya nggak ada subjek. Ya, of itu preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan, teman-teman. Keterangan nggak bisa jadi subjek. Nah, jadi di situ kita sudah punya subjek, sudah punya predikat, artinya kalimat sudah lengkap ya. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu semuanya ada turunan kata kerja compare, artinya membandingkan. Nah, untuk tahu apakah di sini kita butuhnya apa, kita cek A, B, C, D. Yang alpha, comparing, itu verb ing, dia nggak bisa jadi predikat ya, dan dia nggak bisa dimasukkan ke sini karena membandingkan itu butuh objek, teman-teman. Ya, kita misalkan bilang ke orang nih, saya ingin membandingkan. Pasti orang tanya, membandingkan apa gitu. Jadi membandingkan itu butuh objek, teman-teman. Sedangkan setelah titik-titik, kalau teman-teman lihat, tidak ada objeknya. Ya kan? Kemudian kalau yang bravo, to be comparing. Be verb ing itu juga aktif. Dia butuh objek tapi tidak ada objeknya. Kalau yang Charlie sudah pasti salah ya. Kenapa? Predikat tidak boleh muncul di awal kalimat, teman-teman. Oke. Ada dua yang nggak boleh muncul di awal kalimat di soal structure TOEFL. Yang pertama adalah predikat, yang kedua adalah conjunction fanboys. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang delta. Pertanyaan saya ke teman-teman nih, yang delta itu verb 2 atau verb 3, teman-teman? Ya, yeah, that's right. Itu verb ternyata ada yang jawab verb 2 sama verb 3. Jadi gini, saya ulangi lagi ya. Titik-titik di paling depan itu nggak bisa diisi oleh predikat, teman-teman. Oke. Nah, kata kerja itu kan dibagi dua. Ada yang bisa jadi predikat, yaitu verb 1, verb SIS, kemudian verb 2, sama auxiliary verb. Nah, kalau kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, itu ada 3 juga, yaitu verb 3 yang tanpa auxiliary, verb ing tanpa auxiliary, sama to verb 1. Nah, kemudian titik-titik di paling depan di soal structure TOEFL itu tidak mungkin diisi dengan ini. Nggak boleh diawali oleh predikat. Oke, jadi jawabannya compare di sini dia adalah verb 3. Nah, nanti kalau diartikan dibandingkan dengan tingkat reproduksi dari mamalia-mamalia kecil yang lain, tingkat reproduksi atau itu pada kelelawar sangatlah rendah. Kalau diartikan seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, itu tadi adalah materi mengenai kata kerja, cara membedakan apakah di soal itu verb 2 atau dia itu verb 3.
Seperti itu. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Maaf, Mister, kenapa tadi bukan A ya? Karena, atau kita artikan ya, comparing itu aktif, teman-teman. Nanti kalau diartikan, membandingkan dengan tingkat reproduktif dari mamalia-mamalia kecil yang lain, tingkat reproduktif pada kelelawar sangatlah rendah. Nah, bandingkan dengan kalimat yang kedua. Dibandingkan dengan tingkat reproduktif pada mamalia kecil yang lain, tingkat reproduktif pada kelelawar sangatlah rendah. Enak yang mana, Miss? Enak yang kedua ya. Nah, kenapa? Karena yang kedua tadi dibandingkan. Karena membandingkan itu butuh objek, teman-teman. Kalau kata kerja butuh objek, tidak ada objeknya, itu harus dipasifkan. Compare itu dia butuh objek. Kalau nggak ada objek setelah titik-titik atau setelahnya dia nanti, maka harus dibuat pasif. Carikan yang pasif. Seperti itu. Kemudian Mister mau tanya nomor 2 lagi. Boleh. Kita lanjut kita balik ke nomor 2 ya. Nomor 2, cari predikat. Seperti biasa ada is, subjeknya Indian Summer. Nah, nggak ada conjunction di soal, nggak ada predikat lagi, artinya kalimat sudah lengkap, Mister. Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada turunan kata kerja occur. Ya kan? Di sini nggak ada conjunctionnya. Kita nggak bisa memasukkan subjek predikat ataupun predikat lagi. Kenapa? Karena kalau kita masukkan predikat lagi, maka nanti conjunctionnya harus ada. Sedangkan di soal nggak ada conjunction, cari delta nggak ada conjunction. Nah, antara alpha atau bravo. Kalau alpha itu verb 3, dia bisa. Tapi kalau dia verb 2, itu tidak bisa. Oke, nah untuk mengetahui apakah occur ini verb 2 atau verb 3, kita harus tahu verb 1-nya. Artinya apa? Occur itu artinya adalah terjadi. Kalau kita cek di kamus, bentar kita buka kamus ya. Mana tadi? Oh ini. Kita cari di kamus, teman-teman. Kita cari kata occur. Nah, occur itu adalah kata kerja ya. Kata kerja. Nah, bentuknya adalah intransitif. Intransitif itu tidak memiliki objek. Nah, kalau teman-teman menemukan ada occurred seperti ini, berarti ini verb 2, bukan verb 3. Kalau dia berdiri sendiri ya, teman-teman. Nah, contohnya ini. The accident happened while she was at school. Kecelakaan itu terjadi ketika dia sedang berada di sekolah. Nah, itu setelah kata happen nggak ada objek. Ya kan? Ini verb 2, teman-teman. Ini predikat. Seperti itu. Nah, kalau kita kembali ke soal tadi. Sebentar, saya kembalikan ke soal. Oke. Nah, nah di situ berarti occur itu tidak butuh objek ya. Karena memang kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa dipasifkan. Artinya kalau teman-teman menemukan kata kerja itu ada ed-nya itu fix itu verb 2 kalau dia berdiri sendiri. Tidak mungkin dia verb 3. Nah, verb 2 itu fungsinya di kalimat hanya bisa menjadi predikat, teman-teman. Kita nggak butuh predikat lagi ya. Jadi jawabannya yang bravo, Mister. Nanti kalau dibaca, Indian summer is a period of mild weather occurring during the autumn. Jadi musim panas Indian merupakan sebuah periode dari cuaca hangat yang terjadi selama musim gugur. Seperti itu. Gimana Mr. Bram, dapat maksudnya? Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan teman-teman. Memang untuk bab aktif pasif ini memang menuntut teman-teman untuk menguasai arti kata kerjanya supaya bisa tahu itu me atau di. Itu kan dari arti supaya tahu teman-teman itu verb 2 atau verb 3 seperti itu. Cuman itu saran saya nggak perlu dibikin pusing, hajar aja latihan. Salah itu nggak apa-apa teman-teman. Mumpung ngasih kita bisa. Kalau udah tes, real tes itu salah benar-benar mengurangi nilai. Kalau latihan kan nggak ada hubungan sama hasil skor teman-teman di akhir. Seperti itu. Jadi manfaatkan waktu yang sebelum teman-teman tes lah intinya gitu. Dan nanti tanya-tanya pun bisa. Nanti kalau misalkan saya nggak bisa, pasti saya carikan sampai bisa. Karena lumayan ilmu, sampai ketemu maksud saya. Lumayan juga ilmu baru. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan teman-teman. Feel free to ask.
Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, let's dismiss the class. Thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day. See you, guys. Salam.